Pembahasan ini secara keseluruhan bertujuan untuk memahami bagaimana partikel bermuatan dapat terperangkap, dan bagaimana partikel tersebut bergerak di dalam medan magnet bumi. Untuk memahami proses tersebut, kita terlebih dahulu melihat lingkungan magnetik tempat partikel berada, kemudian memahami berbagai bentuk gerakan yang dialami partikel, mulai dari gerak gyro, gerak sepanjang garis medan, pemantulan pada titik cermin magnetik, hingga drift magnetik. Pada gambar terlihat struktur utama magnetosfer bumi. Batas terluar yang ditunjukkan oleh garis ungu disebut magnetopos, yaitu batas yang memisahkan wilayah yang didominasi oleh medan magnet bumi dari lingkungan plasma di luarnya. Di bagian belakang bumi, terbentuk ekor magnetosfer, yang terdiri atas lobus dan plasma sheet. Semakin mendekati bumi terdapat plasmasfer, sedangkan di bagian dalam magnetosfer terdapat sabuk radiasi. Sabuk radiasi merupakan salah satu wilayah penting dalam pembahasan ini, karena di dalamnya terdapat partikel bermuatan berenergi tinggi yang dapat terperangkap oleh medan magnet bumi. Namun, partikel yang terperangkap tersebut bukan berarti partikel berada dalam keadaan diam. Partikel terus bergerak di dalam konfigurasi medan magnet dan mengalami beberapa jenis gerakan secara bersamaan. Hal tersebut terlihat dari lintasan partikel pada gambar. Partikel bergerak sepanjang garis medan magnet, tetapi sebenarnya tidak bergerak tepat pada garis tersebut. Karena adanya gaya Lorentz, partikel melakukan gerakan berputar mengelilingi garis medan magnet. Gerakan berputar ini disebut gerak gyro. Bersamaan dengan gerak gyro tersebut, partikel juga memiliki komponen gerak sepanjang garis medan. Ketika partikel bergerak dari daerah ekuator menuju salah satu kutub, kuat medan magnet semakin besar. Peningkatan kuat medan tersebut menyebabkan kecepatan gerakan partikel sepanjang garis medan semakin berkurang. Pada suatu lokasi, komponen gerak sepanjang medan menjadi nol sesaat. Lokasi inilah yang disebut titik cermin magnetik. Setelah mencapai titik cermin, partikel berbalik arah dan bergerak kembali menuju daerah ekuator. Partikel kemudian melewati ekuator dan bergerak menuju belahan bumi yang berlawanan. Di belahan tersebut, proses yang sama kembali terjadi pada titik cermin yang lain. Dengan demikian, partikel bergerak bolak-balik antara dua titik cermin, sementara pada saat yang sama tetap melakukan gerak gyro di sekitar garis medan. Kombinasi kedua gerakan tersebut menghasilkan lintasan spiral yang memanjang sepanjang garis medan magnet, seperti yang diperlihatkan pada gambar. Pada bagian dekat bumi juga ditunjukkan bahwa arah gerak azimutal bergantung pada tanda muatan partikel. Ion positif bergerak ke arah barat, sedangkan elektron bergerak ke arah timur. Perbedaan arah tersebut berkaitan dengan tanda muatan kedua jenis partikel yang berlawanan. Gerakan partikel tidak berhenti pada gerak gyro dan gerak sepanjang garis medan. Karena medan magnet bumi tidak homogen dan garis-garis medannya memiliki kelengkungan, pusat gerak gyro juga mengalami perpindahan secara perlahan. Perpindahan pusat gerak inilah yang disebut drift magnetik. Drift magnetik total yang ditampilkan pada bagian bawah gambar merupakan gabungan dari dua kontribusi utama, yaitu drift akibat kelengkungan garis medan, dan drift akibat gradien kuat medan magnet. Kecepatan drift magnetik total merupakan penjumlahan dari kedua kontribusi tersebut. Besarnya dinyatakan sebagai kuadrat kecepatan sejajar medan, ditambah setengah kuadrat kecepatan tegak lurus medan, kemudian dikalikan dengan perkalian silang antara vektor medan magnet dan vektor gradiennya, lalu dibagi dengan frekuensi gyro dikalikan kuadrat kuat medan magnet. Bentuk persamaan tersebut menunjukkan bahwa drift magnetik total tidak berasal dari satu mekanisme saja. Kontribusi yang berkaitan dengan kecepatan sejajar medan berasal dari pengaruh kelengkungan garis medan, sedangkan kontribusi yang berkaitan dengan kecepatan tegak lurus medan berasal dari pengaruh gradien kuat medan magnet. Dengan demikian, pada tahap awal ini terlihat bahwa partikel yang terperangkap di dalam magnetosfer mengalami beberapa gerakan secara bersamaan. Gerak gyro membuat partikel berputar mengelilingi garis medan. Gerak sepanjang garis medan membawa partikel menuju kedua belahan bumi. Titik cermin magnetik menyebabkan partikel berbalik arah, sedangkan drift magnetik menyebabkan pusat lintasan gyro berpindah secara perlahan. Keseluruhan gambaran ini menjadi dasar untuk memahami dinamika partikel terperangkap dalam medan magnet bumi. Dengan memahami bagaimana masing-masing gerakan tersebut muncul dan saling berkaitan, kita selanjutnya dapat membahas secara lebih terperinci bagaimana medan magnet bumi mempertahankan partikel bermuatan di dalam magnetosfer, dan bagaimana karakteristik gerak partikel tersebut dapat ditentukan secara kuantitatif. Pada jarak yang tidak terlalu jauh dari permukaan bumi, medan magnet bumi dapat didekati sebagai medan dipol magnetik. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan struktur dasar medan magnet bumi, khususnya di wilayah magnetosfer bagian dalam, tempat partikel bermuatan dapat terperangkap. Secara fisik, medan dipol tersebut dapat dibayangkan berasal dari momen dipol magnetik bumi. Dalam model yang digunakan di sini,
Besarnya momen dipol magnetik bumi adalah 8,05 kali 10⁻22 ampere meter kuadrat. Besaran ini menggambarkan kekuatan sumber dipol magnetik bumi. Namun, perlu dibedakan antara kutub geografis dan kutub magnetik. Kutub geografis ditentukan oleh sumbu rotasi bumi, sedangkan kutub magnetik ditentukan oleh konfigurasi medan magnet. Keduanya tidak berimpit secara tepat, karena sumbu dipol magnetik bumi sedikit miring terhadap sumbu rotasi bumi. Selain itu, posisi kutub magnetik berubah secara perlahan terhadap waktu. Ada hal penting lainnya mengenai penamaan kutub magnetik. Di sekitar kutub geografis utara, garis medan magnet bumi, arahnya masuk ke dalam bumi. Secara fisika dipol, wilayah ini merupakan kutub magnetik selatan, karena garis medan di luar dipol masuk menuju kutub magnetik selatan. Sebaliknya, di sekitar kutub geografis selatan, garis medan magnet arahnya keluar dari bumi, sehingga wilayah tersebut merupakan kutub magnetik utara secara. Dengan demikian, di luar bumi, garis gaya medan magnet secara umum keluar dari wilayah kutub magnetik utara di sekitar belahan geografis selatan, kemudian melengkung mengelilingi bumi, dan masuk kembali ke bumi di sekitar wilayah geografis utara. Konfigurasi inilah yang direpresentasikan oleh garis-garis medan pada gambar. Untuk menggambarkan medan tersebut secara matematis, digunakan sistem koordinat bola. Jarak dari pusat bumi dinyatakan sebagai R, sedangkan posisi terhadap ekuator magnetik dinyatakan oleh lambda, yaitu lintang magnetik. Arah radial dinyatakan oleh vektor satuan ER, sedangkan arah lintang magnetik dinyatakan oleh vektor satuan E lambda. Medan magnet dipol kemudian dinyatakan sebagai suatu vektor medan magnet, yang terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen BR dan komponen B lambda. Faktor keseluruhan medan mengandung konstanta permeabilitas ruang bebas, momen dipol magnetik bumi, serta kebalikan dari jarak radial pangkat 3. Komponen BR merupakan komponen medan pada arah radial. Besarnya sebanding dengan negatif 2 kali sinus lambda. Tanda negatif menunjukkan bahwa arah komponen radial bergantung pada belahan bumi. Di belahan utara, medan memiliki arah radial masuk menuju bumi, sedangkan di belahan selatan arahnya keluar dari bumi. Sementara itu, komponen B lambda merupakan komponen medan pada arah lintang magnetik dan besarnya sebanding dengan kosinus lambda. Kedua komponen tersebut bersama-sama menentukan arah garis medan pada setiap lokasi. Dari kedua komponen ini kemudian dapat ditentukan kuat medan magnet total. Karena arah radial dan arah lintang magnetik saling tegak lurus, kuat medan diperoleh melalui akar kuadrat dari jumlah kuadrat kedua komponennya. Ketika kedua komponen tersebut disubstitusi, muncul bentuk trigonometri berupa 4 kali sinus kuadrat lambda ditambah kosinus kuadrat lambda. Dengan menggunakan identitas trigonometri, bahwa kosinus kuadrat lambda sama dengan 1 dikurangi sinus kuadrat lambda, bentuk tersebut dapat disederhanakan menjadi 1 ditambah 3 kali sinus kuadrat lambda. Dengan demikian, kuat medan magnet dipol dinyatakan sebagai faktor yang memuat momen dipol magnetik bumi dan kebalikan dari jarak radial pangkat 3, kemudian dikalikan dengan akar dari 1 ditambah 3 kali sinus kuadrat lambda. Dari hasil ini terlihat dua karakteristik utama medan dipol. Pertama, kuat medan berkurang ketika jarak dari pusat bumi bertambah, karena berbanding terbalik pada pangkat 3 jarak. Kedua, pada jarak yang sama, kuat medan meningkat ketika lintang magnetik semakin besar, yaitu ketika bergerak dari ekuator magnetik menuju daerah kutub. Jadi, konfigurasi pada gambar memperlihatkan bahwa medan magnet paling lemah di sekitar ekuator magnetik dan semakin kuat menuju kedua kutub. Garis-garis medan juga semakin rapat menuju daerah kutub, menunjukkan meningkatnya kuat medan di wilayah tersebut. Karakteristik inilah yang nantinya menjadi dasar untuk memahami bagaimana partikel bermuatan bergerak di sepanjang garis medan. Ketika partikel bergerak dari daerah ekuator menuju lintang yang lebih tinggi, partikel memasuki wilayah dengan medan magnet yang semakin kuat. Perubahan kuat medan tersebut kemudian berperan dalam kekekalan momen magnetik dan terjadinya pemantulan partikel pada titik cermin. Setelah memperoleh bentuk medan magnet dipol bumi, langkah berikutnya adalah menentukan bentuk geometris garis medan magnet. Pada gambar terlihat beberapa garis medan yang memiliki ukuran dan posisi berbeda terhadap bumi. Untuk menggambarkan posisi suatu titik pada garis medan, digunakan jarak radial R dan lintang magnetik lambda. Jarak garis medan ketika memotong bidang ekuator ditunjukkan sebagai R ekuator. Garis medan magnet selalu memiliki arah yang sama dengan medan magnet pada setiap titik. Oleh karena itu, elemen panjang sepanjang garis medan harus sejajar dengan vektor medan magnet. Kondisi ini secara matematis dinyatakan oleh perkalian silang vektor elemen panjang ds dan vektor b sama dengan 0.
Syarat tersebut digunakan untuk memperoleh hubungan antara perubahan jarak radial dan perubahan lintang magnetik sepanjang sebuah garis medan. Dengan menggunakan komponen medan dipol yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu Br dan B lambda, hubungan tersebut dapat dituliskan sebagai Dr dibagi Br, sama dengan R dikalikan D lambda dibagi B lambda. Selanjutnya, setelah komponen medan dipol disubstitusi ke dalam hubungan tersebut, diperoleh persamaan diferensial yang menyatakan bahwa Dr dibagi R, sama dengan 2 kali D dari kosinus lambda dibagi kosinus lambda. Persamaan diferensial ini kemudian diintegralkan untuk memperoleh bentuk lengkap garis medan. Hasil integrasinya memberikan hubungan bahwa R sama dengan R ekuatorial dikalikan kosinus kuadrat lambda. Persamaan tersebut merupakan persamaan garis medan magnet dipol. Secara geometris, persamaan ini menunjukkan bagaimana jarak garis medan berubah terhadap lintang magnetik. Pada ekuator magnetik, lambda bernilai 0 sehingga kosinus lambda bernilai 1. Oleh karena itu, jarak radial pada ekuator sama dengan R ekuator. Jadi, R ekuator merupakan jarak garis medan dari pusat bumi ketika garis medan tersebut memotong bidang ekuator. Ketika bergerak menjauhi ekuator menuju lintang magnetik yang lebih tinggi, nilai kosinus lambda semakin kecil. Akibatnya, jarak radial R juga semakin kecil. Dengan kata lain, garis medan semakin mendekati bumi ketika bergerak menuju daerah kutub. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada gambar. Garis medan yang memiliki R ekuator lebih besar membentang lebih jauh dari bumi, sedangkan garis medan dengan R ekuator lebih kecil berada lebih dekat dengan bumi. Persamaan garis medan ini memberikan hubungan antara jarak suatu titik pada garis medan, lintang magnetik, dan jarak ekuatorial garis medan. Hubungan geometris tersebut menjadi dasar untuk menentukan panjang lintasan sepanjang garis medan, yang selanjutnya digunakan dalam pembahasan gerak pantulan dan periode memantul partikel bermuatan di sepanjang garis medan magnet. Setelah memperoleh persamaan garis medan dipol, yaitu R sama dengan R ekuator dikalikan kosinus kuadrat lambda, langkah berikutnya adalah menentukan panjang lintasan sepanjang garis medan tersebut. Hal ini diperlukan karena garis medan dipol merupakan garis yang melengkung. Ketika sebuah partikel bergerak sepanjang garis medan, perubahan posisinya tidak hanya berupa perubahan jarak radial, tetapi juga perubahan lintang magnetik. Oleh karena itu, kita perlu menentukan elemen panjang lintasan yang mengikuti bentuk garis medan tersebut. Pada gambar terlihat sebuah garis medan dipol yang memotong bidang ekuator pada jarak R ekuator dari pusat bumi. Suatu titik pada garis medan berada pada jarak radial R dan lintang magnetik lambda. Ketika titik tersebut mengalami perpindahan yang sangat kecil, perpindahannya dapat diuraikan menjadi dua komponen yang saling tegak lurus. Komponen pertama merupakan perubahan radial, yang dinyatakan sebagai Dr. Komponen kedua merupakan perubahan dalam arah lintang magnetik. Karena perubahan sudut D lambda pada jarak R menghasilkan panjang busur sebesar R dikalikan D lambda, maka berdasarkan hubungan Pitagoras, diperoleh bahwa kuadrat elemen panjang ds sama dengan kuadrat Dr ditambah R kuadrat dikalikan D lambda kuadrat. Selanjutnya, kita ingin menyatakan elemen panjang tersebut hanya sebagai fungsi dari lintang magnetik. Untuk itu digunakan kembali persamaan garis medan dipol yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu R sama dengan R ekuator dikalikan kosinus kuadrat lambda. Persamaan garis medan tersebut kemudian diturunkan terhadap lambda. Hasil turunannya memberikan bahwa perubahan R terhadap lambda sama dengan negatif 2 dikalikan R ekuator, dikalikan kosinus lambda dan sinus lambda. Dari persamaan garis medan yang sama, kita juga memperoleh bahwa R kuadrat sama dengan R ekuator kuadrat, dikalikan kosinus pangkat 4 lambda. Kedua hasil tersebut kemudian disubstitusi ke dalam persamaan elemen panjang. Setelah disubstitusikan dan disederhanakan, diperoleh bahwa kuadrat perubahan panjang terhadap lambda sama dengan R ekuator kuadrat dikalikan kosinus kuadrat lambda, kemudian dikalikan 4 sinus kuadrat lambda ditambah kosinus kuadrat lambda. Bagian trigonometri tersebut kemudian disederhanakan menggunakan hubungan bahwa kosinus kuadrat lambda sama dengan 1 dikurangi sinus kuadrat lambda. Dengan demikian, 4 sinus kuadrat lambda ditambah kosinus kuadrat lambda menjadi 1 ditambah 3 sinus kuadrat lambda. Setelah mengambil akar kuadrat, diperoleh persamaan bahwa perubahan panjang garis medan terhadap lintang magnetik sama dengan R ekuator dikalikan kosinus lambda, dikalikan akar dari 1 ditambah 3 sinus kuadrat lambda. Persamaan ini menunjukkan bagaimana elemen panjang garis medan berubah ketika kita bergerak sepanjang garis medan dari ekuator menuju lintang magnetik yang lebih tinggi. Besarnya elemen panjang ditentukan oleh jarak ekuatorial garis medan dan oleh geometri garis medan dipol melalui kebergantungannya terhadap lintang magnetik. Untuk memperoleh panjang lintasan sepanjang garis medan, persamaan perubahan panjang tersebut kemudian diintegralkan terhadap lintang magnetik.
Dengan kata lain, seluruh elemen-elemen panjang kecil sepanjang lintasan, dijumlahkan dari ekuator sampai lintang magnetik yang ditinjau. Hasil integrasinya memberikan persamaan pada bagian bawah. Panjang lintasan dinyatakan sebagai R ekuator dibagi 2, kemudian dikalikan dengan sinus lambda dikalikan akar dari 1 ditambah 3 sinus kuadrat lambda, ditambah 1 dibagi akar 3 dikalikan logaritma natural dari akar 3 dikalikan sinus lambda ditambah akar dari 1 ditambah 3 sinus kuadrat lambda. Persamaan tersebut memberikan panjang lintasan sepanjang garis medan dipol dari ekuator sampai suatu lintang magnetik tertentu. Secara fisik, hasil ini menunjukkan bahwa panjang lintasan tidak hanya ditentukan oleh jarak garis medan dari bumi, tetapi juga oleh bentuk dan kelengkungan garis medan ketika bergerak menuju daerah lintang yang lebih tinggi. Semakin jauh kita bergerak dari ekuator, garis medan semakin melengkung dan perubahan posisi partikel harus memperhitungkan perubahan radial sekaligus perubahan lintang. Dengan demikian, alur penurunannya adalah, kita mulai dari persamaan garis medan dipol, kemudian menentukan elemen panjang, menggunakan persamaan garis medan untuk mendapatkan perubahan panjang terhadap lintang magnetik, dan akhirnya mengintegralkan hubungan tersebut, untuk memperoleh panjang lintasan sepanjang garis medan dipol. Hasil ini nantinya diperlukan ketika kita ingin menentukan jarak yang ditempuh partikel sepanjang garis medan, khususnya ketika partikel bergerak dari daerah ekuator menuju titik cermin dan kembali lagi sepanjang garis medan. Setelah memperoleh persamaan garis medan dipol, yaitu R, sama dengan R ekuator dikalikan kosinus kuadrat lambda, langkah berikutnya adalah menentukan panjang lintasan sepanjang garis medan tersebut. Hal ini diperlukan karena garis medan dipol merupakan garis yang melengkung. Ketika sebuah partikel bergerak sepanjang garis medan, perubahan posisinya tidak hanya berupa perubahan jarak radial, tetapi juga perubahan lintang magnetik. Oleh karena itu, kita perlu menentukan elemen panjang lintasan yang mengikuti bentuk garis medan tersebut. Pada gambar terlihat sebuah garis medan dipol yang memotong bidang ekuator pada jarak R ekuator dari pusat bumi. Suatu titik pada garis medan berada pada jarak radial R dan lintang magnetik lambda. Ketika titik tersebut mengalami perpindahan yang sangat kecil, perpindahannya dapat diuraikan menjadi dua komponen yang saling tegak lurus. Komponen pertama merupakan perubahan radial, yang dinyatakan sebagai dr, sedangkan komponen kedua merupakan perubahan dalam arah lintang magnetik. Karena perubahan sudut d lambda, pada jarak r, menghasilkan panjang busur sebesar r dikalikan d lambda, maka berdasarkan hubungan Pitagoras, diperoleh bahwa kuadrat elemen panjang ds, sama dengan kuadrat dr, ditambah r kuadrat dikalikan d lambda kuadrat. Selanjutnya, kita ingin menyatakan elemen panjang tersebut hanya sebagai fungsi dari lintang magnetik. Untuk itu, kita gunakan kembali persamaan garis medan dipol yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu R, sama dengan R ekuator dikalikan kosinus kuadrat lambda. Persamaan garis medan tersebut kemudian diturunkan terhadap lambda. Hasil turunannya memberikan bahwa perubahan R terhadap lambda, sama dengan negatif 2 dikalikan R ekuator, dikalikan kosinus lambda dan sinus lambda. Dari persamaan garis medan yang sama, kita juga memperoleh bahwa R kuadrat, sama dengan R ekuator kuadrat, dikalikan kosinus pangkat 4 lambda. Kedua hasil tersebut kemudian disubstitusi ke dalam persamaan elemen panjang. Setelah disubstitusikan dan disederhanakan, diperoleh bahwa kuadrat perubahan panjang terhadap lambda, sama dengan R ekuator kuadrat, dikalikan kosinus kuadrat lambda, kemudian dikalikan 4 sinus kuadrat lambda ditambah kosinus kuadrat lambda. Bagian trigonometri tersebut kemudian disederhanakan menggunakan identitas trigonometri, bahwa kosinus kuadrat lambda, sama dengan 1 dikurangi sinus kuadrat lambda. Dengan demikian, 4 sinus kuadrat lambda ditambah kosinus kuadrat lambda, menjadi 1 ditambah 3 sinus kuadrat lambda. Setelah mengambil akar kuadrat, diperoleh persamaan bahwa perubahan panjang garis medan terhadap lintang magnetik, sama dengan R ekuator dikalikan kosinus lambda, dikalikan akar dari 1 ditambah 3 sinus kuadrat lambda. Persamaan ini menunjukkan bagaimana elemen panjang garis medan berubah ketika kita bergerak sepanjang garis medan, dari ekuator menuju lintang magnetik yang lebih tinggi. Besarnya elemen panjang ditentukan oleh jarak ekuatorial garis medan dan oleh geometri garis medan dipol melalui kebergantungannya terhadap lintang magnetik. Untuk memperoleh panjang lintasan sepanjang garis medan, persamaan perubahan panjang tersebut kemudian diintegralkan terhadap lintang magnetik. Dengan kata lain, seluruh elemen-elemen panjang kecil sepanjang lintasan dijumlahkan, dari ekuator sampai lintang magnetik yang ditinjau. Hasil integrasinya memberikan persamaan pada panjang lintasan garis medan dipol. Panjang lintasan dinyatakan sebagai R ekuator dibagi 2, kemudian dikalikan dengan sinus lambda dikalikan akar dari 1 ditambah 3 sinus kuadrat lambda, ditambah 1 dibagi akar 3 dikalikan logaritma natural dari akar 3 dikalikan sinus lambda ditambah akar dari 1 ditambah 3 sinus kuadrat lambda.
Persamaan tersebut memberikan panjang lintasan sepanjang garis medan dipol, dari ekuator sampai suatu lintang magnetik tertentu. Secara fisik, hasil ini menunjukkan bahwa panjang lintasan tidak hanya ditentukan oleh jarak garis medan dari bumi, tetapi juga oleh bentuk dan kelengkungan garis medan ketika bergerak menuju daerah lintang yang lebih tinggi. Semakin jauh kita bergerak dari ekuator, garis medan semakin melengkung. Karena itu, perubahan posisi partikel harus memperhitungkan perubahan radial sekaligus perubahan lintang. Dengan demikian, alur penurunannya menjadi jelas. Kita mulai dari persamaan garis medan dipol, kemudian menentukan elemen panjang, menggunakan persamaan garis medan untuk mendapatkan perubahan panjang terhadap lintang magnetik. Tahap selanjutnya setelah memperoleh persamaan garis medan dipol dan hubungan antara jarak radial dengan lintang magnetik, adalah bagaimana menyatakan medan magnet tersebut dalam bentuk parameter L-shell. Parameter ini berguna untuk menggambarkan posisi suatu garis medan berdasarkan jaraknya dari bumi pada bidang ekuator. Parameter L-shell, atau nilai L, didefinisikan sebagai L, sama dengan R ekuator dibagi jari-jari bumi. Dengan demikian, nilai L menunjukkan berapa kali jarak ekuatorial suatu garis medan dibandingkan dengan jari-jari bumi. Sebagai contoh, jika sebuah garis medan memotong bidang ekuator pada jarak 3 kali jari-jari bumi, maka nilai L garis medan tersebut adalah 3. Semakin besar nilai L, semakin jauh garis medan tersebut berada dari bumi pada daerah ekuator. Selanjutnya, kita kembali menggunakan persamaan kuat medan magnet dipol yang telah diperoleh sebelumnya. Kuat medan pada suatu lokasi merupakan B sebagai fungsi R dan lambda, sama dengan konstanta permeabilitas ruang bebas, dikalikan momen dipol bumi, dibagi 4pi dan R pangkat 3, kemudian dikalikan akar dari 1 ditambah 3 sinus kuadrat lambda. Sekarang kita tinjau kondisi khusus di ekuator magnetik. Pada ekuator, lintang magnetik bernilai 0. Karena sinus dari 0 bernilai 0, faktor yang berada di dalam akar menjadi 1. Oleh karena itu, kuat medan pada ekuator hanya bergantung pada jarak ekuatorial garis medan. Kuat medan ekuatorial tersebut dinyatakan sebagai BE pada R ekuator dan lambda sama dengan 0, sama dengan konstanta permeabilitas ruang bebas dikalikan momen dipol bumi, dibagi 4pi dikalikan R ekuator pangkat 3. Dari hubungan tersebut, terlihat bahwa kuat medan ekuatorial berkurang terhadap jarak ekuatorial menurut pangkat 3. Jadi, semakin jauh suatu garis medan dari bumi, semakin kecil kuat medan magnet pada ekuator garis medan tersebut. Selanjutnya, karena L sama dengan R ekuator dibagi jari-jari bumi, maka jarak ekuatorial dapat dinyatakan dalam parameter L. Dengan menggunakan hubungan tersebut, persamaan medan magnet dapat ditulis kembali menggunakan kuat medan ekuatorial dan nilai L. Hasilnya adalah B sebagai fungsi L dan lambda, sama dengan BE dibagi L pangkat 3, kemudian dikalikan akar dari 1 ditambah 3 sinus kuadrat lambda. Bentuk ini memperlihatkan bahwa kuat medan magnet pada suatu garis medan ditentukan oleh dua hal utama. Yang pertama adalah nilai L, yang menentukan skala kuat medan melalui faktor 1 dibagi L pangkat 3. Yang kedua adalah lintang magnetik, yang menentukan bagaimana kuat medan berubah ketika kita bergerak sepanjang garis medan. Ketika bergerak dari ekuator menuju lintang magnetik yang lebih tinggi, nilai sinus lambda semakin besar. Akibatnya, faktor di dalam akar juga semakin besar. Dengan demikian, kuat medan magnet meningkat ketika bergerak dari ekuator menuju daerah kutub. Sebaliknya, kuat medan memiliki nilai paling kecil di sekitar ekuator magnetik. Kita juga dapat menyatakan kembali bentuk geometris garis medan dipol dalam parameter L. Sebelumnya, telah diperoleh bahwa R sama dengan R ekuator dikalikan kosinus kuadrat lambda. Karena R ekuator dapat ditulis sebagai L dikalikan jari-jari bumi, maka pada permukaan bumi diperoleh hubungan bahwa kosinus kuadrat lambda sama dengan 1 dibagi L. Hubungan ini menunjukkan bahwa setiap nilai L memiliki lintang magnetik tertentu pada lokasi garis medan tersebut ketika memotong permukaan bumi. Jadi, parameter L tidak hanya memberikan informasi mengenai jarak garis medan pada ekuator, tetapi juga berkaitan langsung dengan geometri keseluruhan garis medan dipol. Dengan demikian, medan magnet bumi sekarang dapat direpresentasikan menggunakan parameter L-shell. Dalam bentuk ini, L menentukan ukuran dan posisi garis medan, sedangkan lintang magnetik menentukan posisi sepanjang garis medan dan perubahan kuat medan dari ekuator menuju kutub. Representasi menggunakan L-shell ini akan sangat berguna dalam pembahasan partikel terperangkap, karena kuat medan, geometri garis medan, panjang lintasan, dan lokasi titik cermin, selanjutnya dapat dinyatakan berdasarkan nilai L. Dengan demikian, L-shell menjadi salah satu parameter utama untuk menggambarkan lingkungan medan magnet tempat partikel bermuatan bergerak dan terperangkap. Setelah sebelumnya kita membahas medan magnet bumi,
geometri garis medan, parameter L-shell, serta perubahan kuat medan sepanjang garis medan. Sekarang kita masuk ke gerak partikel bermuatan yang terperangkap dalam medan magnet bumi. Tujuannya adalah memahami bagaimana partikel dapat bergerak bolak-balik antara dua titik cermin magnetik. Pada gambar terlihat lintasan partikel sepanjang konfigurasi garis medan magnet. Untuk memahami gerak partikel sepanjang garis medan, kita perlu terlebih dahulu memperkenalkan pitch angle. Secara geometris, pitch angle merupakan sudut antara vektor kecepatan partikel dan arah medan magnet lokal. Secara matematis, sudut ini dapat diperoleh dari perkalian skalar antara vektor kecepatan dan vektor medan magnet. Perkalian skalar tersebut menyatakan hubungan antara arah kecepatan partikel dan arah medan magnet. Ketika kedua vektor memiliki arah yang sama, perkalian skalarnya mencapai nilai maksimum. Sebaliknya, ketika keduanya saling tegak lurus, perkalian skalarnya menjadi 0. Dengan demikian, kosinus pitch angle diperoleh dari perkalian skalar antara vektor kecepatan dan vektor medan magnet, dibagi dengan hasil kali besar kecepatan dan kuat medan magnet. Hubungan ini memberikan cara langsung untuk menentukan pitch angle dari arah gerak partikel terhadap medan magnet lokal. Setelah pitch angle ditentukan, vektor kecepatan dapat diuraikan menjadi dua komponen, yaitu kecepatan sejajar medan dan kecepatan tegak lurus medan. Kecepatan sejajar menentukan gerak partikel sepanjang garis medan, sedangkan kecepatan tegak lurus berkaitan dengan gerak melingkar partikel di sekitar garis medan. Hubungan antara pitch angle dan kedua komponen kecepatan dinyatakan sebagai berikut. Tangen pitch angle sama dengan kecepatan tegak lurus dibagi kecepatan sejajar. Jika ingin menentukan nilai sudutnya, hubungan tersebut menjadi alfa sama dengan inverse tangen dari kecepatan tegak lurus dibagi kecepatan sejajar. Artinya, pitch angle ditentukan oleh perbandingan kedua komponen tersebut. Pitch angle yang kecil menunjukkan komponen sejajar yang lebih besar, sedangkan pitch angle yang besar menunjukkan komponen tegak lurus yang lebih dominan. Selanjutnya, ketika partikel bergerak menjauhi ekuator menuju daerah dengan medan magnet yang semakin kuat, terjadi perubahan penting pada geraknya. Invarian adiabatik pertama, yaitu momen magnetik partikel, tetap terpelihara selama perubahan medan berlangsung cukup lambat dibandingkan gerak gyropartikel. Karena momen magnetik tetap terpelihara, peningkatan kuat medan magnet menyebabkan komponen gerak tegak lurus terhadap medan semakin besar. Sementara itu, karena energi total partikel tetap, peningkatan energi pada gerak tegak lurus tersebut harus diimbangi oleh berkurangnya energi pada gerak sejajar. Akibatnya, kecepatan sejajar semakin berkurang ketika partikel bergerak menuju daerah dengan medan magnet yang semakin kuat. Proses ini terus berlangsung hingga pada suatu lokasi kecepatan sejajar menjadi 0 untuk sesaat. Partikel kemudian berbalik arah. Lokasi tempat partikel berbalik arah inilah yang disebut titik cermin magnetik, atau mirror point. Setelah berbalik, partikel bergerak kembali menuju ekuator dan kemudian menuju belahan bumi yang berlawanan hingga mencapai titik cermin kedua. Proses ini berlangsung berulang sehingga partikel melakukan gerak bolak-balik antara dua titik cermin. Lokasi titik cermin bergantung pada pitch angle. Pitch angle menentukan pembagian kecepatan awal antara komponen sejajar dan tegak lurus medan. Partikel dengan pitch angle kecil memiliki komponen sejajar yang lebih besar, sehingga dapat bergerak lebih jauh menuju daerah kutub sebelum dipantulkan. Sebaliknya, pitch angle yang lebih besar menyebabkan pemantulan terjadi lebih dekat ke ekuator. Dengan demikian, pitch angle tidak hanya merupakan sudut antara arah kecepatan dan medan magnet, tetapi juga menjadi parameter yang menentukan pembagian komponen kecepatan, seberapa jauh partikel bergerak sepanjang garis medan, dan di mana titik cerminnya berada. Pada tahap berikutnya, mekanisme ini akan diturunkan secara kuantitatif menggunakan invarian adiabatik pertama, atau kekekalan momen magnetik, sehingga hubungan antara pitch angle, kuat medan magnet, dan lokasi titik cermin dapat ditentukan secara matematis. Setelah kita mengetahui bahwa invarian adiabatik pertama, berupa momen magnetik tetap terpelihara, kita sekarang dapat melihat bagaimana kekekalan tersebut menghubungkan pitch angle partikel pada dua lokasi yang memiliki kuat medan magnet berbeda. Pada gambar ditunjukkan dua lokasi sepanjang garis medan magnet. Lokasi 1 berada pada daerah dengan medan magnet yang lebih lemah, dinyatakan sebagai B1. Sementara itu, lokasi 2 berada lebih jauh, menuju daerah dengan medan magnet yang lebih kuat, dinyatakan sebagai B2. Pada kedua lokasi tersebut, vektor kecepatan partikel dapat diuraikan menjadi dua komponen. Sudut antara vektor kecepatan total dan arah medan magnet merupakan pitch angle. Karena itu, pada lokasi pertama sudutnya dinyatakan sebagai alfa 1. Sedangkan pada lokasi kedua sebagai alfa 2. Perhatikan perubahan yang terjadi ketika partikel bergerak dari lokasi 1 menuju lokasi 2.
partikel memasuki daerah dengan medan magnet yang semakin kuat. Karena momen magnetik tetap terpelihara, komponen kecepatan tegak lurus terhadap medan meningkat. Pada saat yang sama, karena energi total partikel tetap, komponen kecepatan sejajar harus berkurang. Akibatnya, arah vektor kecepatan total menjadi semakin tegak lurus terhadap arah medan magnet. Dengan kata lain, pitch angle pada lokasi 2 menjadi lebih besar daripada pitch angle pada lokasi 1. Sekarang kita perhatikan persamaan kekekalan momen magnetik. Momen magnetik dinyatakan sebagai mu, sama dengan W tegak lurus dibagi B. Dalam hubungan ini, mu adalah momen magnetik, sedangkan W tegak lurus merupakan energi kinetik yang berkaitan dengan gerak tegak lurus terhadap medan magnet. Energi tegak lurus tersebut dapat dinyatakan sebagai setengah M dikalikan V tegak lurus kuadrat. Oleh karena itu, momen magnetik dapat dituliskan sebagai mu, sama dengan M dikalikan V tegak lurus kuadrat, dibagi 2B. Selanjutnya, kecepatan tegak lurus dapat dinyatakan menggunakan pitch angle. Komponen tegak lurus merupakan V dikalikan sinus alfa. Dengan demikian, kuadrat kecepatan tegak lurus menjadi V kuadrat dikalikan sinus kuadrat alfa. Maka, persamaan momen magnetik dapat dituliskan sebagai mu, sama dengan M dikalikan V kuadrat dikalikan sinus kuadrat alfa, dibagi 2B. Hubungan inilah yang memungkinkan kita menghubungkan pitch angle dengan kuat medan magnet pada dua lokasi yang berbeda. Pada lokasi pertama, momen magnetiknya kemudian dinyatakan oleh sinus kuadrat alfa 1 dibagi B1. Sementara itu, pada lokasi kedua, kuat medan magnet dinyatakan sebagai B2, sehingga momen magnetiknya berkaitan dengan sinus kuadrat alfa 2 dibagi B2. Karena momen magnetik tetap terpelihara, dan massa serta kecepatan total partikel tetap, faktor massa dan kecepatan total pada kedua lokasi dapat saling ditiadakan. Dari sini diperoleh hubungan sinus kuadrat alfa 1 dibagi B1, sama dengan sinus kuadrat alfa 2 dibagi B2. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa perubahan pitch angle secara langsung berkaitan dengan perubahan kuat medan magnet. Ketika partikel bergerak menuju daerah dengan medan yang lebih kuat, sehingga B2 lebih besar daripada B1, maka sinus kuadrat alfa 2 harus lebih besar daripada sinus kuadrat alfa 1. Akibatnya, alfa 2 lebih besar daripada alfa 1. Hal tersebut dapat dilihat secara langsung pada ilustrasi. Di lokasi 1, medan magnet lebih lemah dan komponen kecepatan sejajar masih relatif besar, sehingga pitch angle-nya lebih kecil. Ketika partikel bergerak menuju lokasi 2, tempat medan magnet lebih kuat, komponen kecepatan tegak lurus meningkat, sedangkan komponen kecepatan sejajar berkurang. Akibatnya, sudut pitch angle menjadi semakin besar. Sebelumnya kita sudah memperoleh hubungan antara pitch angle pada dua lokasi yang berbeda. Sekarang kita memilih salah satu dari dua lokasi tersebut sebagai titik cermin magnetik, sehingga hubungan tersebut dapat disederhanakan menjadi bentuk yang lebih khusus. Pada gambar, terdapat dua posisi partikel yang berada pada garis medan magnet yang sama. Posisi pertama berada pada suatu lokasi dengan kuat medan magnet sebesar B, dan pitch angle-nya dinyatakan sebagai alfa. Posisi kedua merupakan titik cermin magnetik, dengan kuat medan magnet yang lebih besar, yaitu Bm. Di posisi pertama, vektor kecepatan partikel membentuk pitch angle alfa terhadap arah medan magnet. Sementara itu, di titik cermin, kondisi geraknya berbeda. Ketika partikel mencapai titik cermin, seluruh kecepatan partikel pada saat itu berada dalam arah tegak lurus terhadap medan magnet. Karena itu, sudut antara kecepatan dan medan magnet mencapai 90 derajat. Secara matematis, kondisi kedua lokasi tersebut dinyatakan sebagai alfa 1, sama dengan alfa, sedangkan pada titik cermin alfa 2, sama dengan alfa M, sama dengan pi/2. Selanjutnya, kita gunakan kembali hubungan pitch angle pada dua lokasi berbeda di sepanjang garis medan magnet yang sama, sebagaimana telah diperoleh sebelumnya. Hubungan tersebut menyatakan bahwa sinus kuadrat alfa 1 dibagi B1, sama dengan sinus kuadrat alfa 2 dibagi B2. Karena pada pembahasan ini lokasi pertama memiliki medan B, sedangkan lokasi kedua merupakan titik cermin dengan medan Bm, maka hubungan tersebut menjadi sinus kuadrat alfa dibagi B, sama dengan sinus kuadrat dari pi/2 dibagi Bm. Kita sederhanakan bagian sebelah kanan. Kita mengetahui bahwa sinus dari pi/2 bernilai 1. Oleh karena itu, sinus kuadrat dari pi/2 juga bernilai 1. Maka hubungan tersebut dapat disederhanakan menjadi sinus kuadrat alfa dibagi B, sama dengan 1 dibagi Bm. Dengan mengalihkan kedua ruas dengan B, kita memperoleh hubungan yang ditunjukkan di sebelah kanan, yaitu sinus kuadrat alfa, sama dengan B dibagi Bm.
Persamaan ini merupakan hubungan penting antara pitch angle pada suatu lokasi dengan kuat medan magnet di titik cermin. Artinya, jika kita mengetahui kuat medan magnet B pada posisi awal partikel dan mengetahui kuat medan magnet BM pada titik cermin, maka pitch angle partikel dapat ditentukan dari perbandingan kedua kuat medan tersebut. Secara fisik, persamaan ini juga menunjukkan bahwa semakin besar perbedaan antara medan awal dan medan di titik cermin, semakin kecil nilai sinus kuadrat alfa, sehingga pitch angle awal menjadi semakin kecil. Sebaliknya, jika medan di titik cermin tidak terlalu berbeda dari medan awal, pitch angle awal dapat bernilai lebih besar. Dengan demikian, pitch angle dan kuat medan di titik cermin saling berhubungan melalui kekekalan momen magnetik. Hubungan inilah yang nantinya dapat digunakan untuk menentukan lokasi titik cermin berdasarkan pitch angle awal, atau sebaliknya, menentukan pitch angle yang diperlukan agar partikel mencapai suatu titik cermin tertentu. Kita telah menentukan hubungan antara pitch angle pada suatu lokasi tertentu dengan kuat medan magnet di titik cermin. Hubungan tersebut masih bersifat umum, karena lokasi partikel dapat berada di sembarang posisi sepanjang garis medan. Sekarang, kita akan mengambil kondisi yang lebih khusus, yaitu menempatkan lokasi awal partikel di bidang ekuatorial magnetik. Tujuannya adalah memperoleh representasi pitch angle ekuatorial dalam medan dipol, sekaligus menentukan hubungannya dengan lintang magnetik titik cermin pada garis medan yang sama. Hubungan yang telah diperoleh sebelumnya adalah sinus kuadrat alfa, sama dengan B dibagi BM. Karena sekarang lokasi awal partikel kita tempatkan di ekuator magnetik, maka kuat medan B pada lokasi tersebut merupakan kuat medan di ekuator garis medan yang ditempati partikel. Untuk menyatakan kuat medan tersebut dalam parameter L-shell, kita menggunakan BE, yaitu kuat medan magnet pada permukaan bumi di daerah ekuator. Berdasarkan sifat medan dipol, kuat medan pada ekuator suatu garis medan dengan parameter L, berkurang terhadap L pangkat 3. Oleh karena itu, kuat medan pada ekuator garis medan tersebut dinyatakan sebagai BE dibagi L pangkat 3. Dengan demikian, BE berfungsi sebagai nilai acuan, yaitu kuat medan magnet dipol di permukaan bumi pada ekuator. Ketika kita berpindah ke ekuator suatu garis medan dengan nilai L yang lebih besar, kuat medannya menjadi lebih kecil menurut faktor 1 dibagi L pangkat 3. Selanjutnya, kita menentukan kuat medan pada titik cermin. Titik cermin berada pada garis medan yang sama, tetapi pada lintang magnetik yang lebih tinggi. Lintang magnetik titik cermin dinyatakan sebagai lambda M. Dengan menggunakan persamaan medan dipol pada garis medan dengan nilai L yang sama, kuat medan di titik cermin dinyatakan oleh BM sebagai fungsi dari L dan lambda M, sama dengan BE dibagi L pangkat 3, dibagi kosinus pangkat 6 lambda M, kemudian dikalikan akar dari 1 ditambah 3 sinus kuadrat lambda M. Jadi, kita sekarang memiliki dua besaran medan yang diperlukan. Kedua besaran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam hubungan pitch angle yang telah kita peroleh sebelumnya. Dengan melakukan substitusi dan menyederhanakan perbandingan kedua medan, faktor BE dan L pangkat 3 saling menghilangkan. Hasilnya adalah sinus kuadrat alfa ekuatorial, sama dengan kosinus pangkat 6 lambda M, dibagi akar dari 1 ditambah 3 sinus kuadrat lambda M. Persamaan ini merupakan bentuk khusus untuk pitch angle ekuatorial pada medan dipol. Sekarang hubungan tersebut tidak lagi melibatkan kuat medan secara terpisah, tetapi langsung menghubungkan pitch angle ekuatorial dengan lintang magnetik titik cermin. Secara fisik, hubungan ini menunjukkan bahwa nilai pitch angle yang dimiliki partikel ketika berada di ekuator, menentukan seberapa jauh partikel dapat bergerak sepanjang garis medan menuju daerah dengan lintang magnetik yang lebih tinggi sebelum mencapai titik cermin. Jika pitch angle ekuatorial semakin kecil, komponen kecepatan sejajar pada awal gerak semakin besar. Partikel dapat bergerak lebih jauh menuju daerah dengan medan magnet yang lebih kuat, sehingga titik cerminnya berada pada lintang magnetik yang lebih tinggi. Sebaliknya, pitch angle ekuatorial yang lebih besar menyebabkan komponen kecepatan tegak lurus lebih dominan. Kondisi pemantulan dapat tercapai lebih cepat, sehingga titik cermin berada pada lintang magnetik yang lebih rendah, atau lebih dekat dengan ekuator. Langkah yang kita lakukan adalah mencari hubungan umum yang telah diperoleh sebelumnya pada lokasi awal di ekuator magnetik. Selanjutnya, kita menggunakan BE sebagai kuat medan magnet permukaan bumi di daerah ekuator, kemudian menerapkan kebergantungan medan dipol terhadap parameter L untuk mendapatkan kuat medan pada ekuator garis medan dan pada titik cermin. Dari proses tersebut diperoleh hubungan langsung antara pitch angle ekuatorial dan lintang magnetik titik cermin. Setelah memperoleh hubungan antara pitch angle ekuatorial dan lintang magnetik titik cermin, maka kita dapat melihat hubungan tersebut secara lebih jelas melalui grafik. Pada grafik, sumbu horizontal menunjukkan pitch angle ekuatorial, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan lintang magnetik titik cermin. Keduanya dinyatakan dalam satuan derajat.
Kurva menunjukkan hubungan yang diperoleh dari persamaan, sinus kuadrat alfa ekuatorial, sama dengan kosinus pangkat 6 lambda M, dibagi akar dari 1 ditambah 3 sinus kuadrat lambda M. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa pitch angle ekuatorial dan lintang titik cermin memiliki hubungan yang berlawanan. Ketika pitch angle ekuatorial semakin kecil, lintang titik cermin semakin besar. Sebaliknya, ketika pitch angle ekuatorial semakin besar, lintang titik cermin semakin rendah. Hal tersebut terlihat jelas dari bentuk kurva. Pada pitch angle ekuatorial yang sangat kecil, kurva berada pada lintang titik cermin yang tinggi, mendekati 90 derajat. Artinya, partikel dengan pitch angle ekuatorial kecil memiliki komponen kecepatan sejajar yang relatif besar, sehingga partikel dapat bergerak jauh sepanjang garis medan menuju daerah lintang tinggi sebelum mengalami pemantulan. Ketika pitch angle ekuatorial semakin besar, kurva terus menurun. Artinya, titik cermin bergerak menuju lintang yang semakin rendah, atau semakin dekat dengan ekuator magnetik. Pada pitch angle ekuatorial mendekati 90 derajat, titik cermin berada sangat dekat dengan ekuator. Secara fisik, hal ini dapat dipahami dari pembagian kecepatan partikel. Pitch angle ekuatorial yang kecil berarti sebagian besar kecepatan awal berada pada arah sejajar medan. Karena itu, partikel mampu bergerak lebih jauh sepanjang garis medan sebelum mencapai kondisi ketika kecepatan sejajarnya menjadi nol. Sebaliknya, pitch angle ekuatorial yang besar berarti komponen kecepatan tegak lurus sudah dominan sejak awal. Ketika partikel bergerak menuju daerah dengan medan yang lebih kuat, kondisi pitch angle mencapai 90 derajat dapat tercapai pada lintang yang lebih rendah. Pada kondisi tersebut, kecepatan sejajar menjadi nol dan partikel mencapai titik cermin magnetik. Perlu diperhatikan bahwa grafik ini menggambarkan hubungan geometris dan dinamis dalam model medan dipol. Nilai pada sumbu vertikal bukan jarak radial titik cermin, melainkan lintang magnetik titik cermin. Jadi, semakin tinggi posisi kurva pada grafik, semakin jauh titik cermin berada menuju daerah kutub sepanjang garis medan. Setelah menentukan hubungan antara pitch angle ekuatorial dan lintang titik cermin, sekarang kita dapat melangkah lebih lanjut untuk menentukan periode gerak pantulan, yaitu waktu yang diperlukan partikel untuk melakukan satu siklus gerak bolak-balik antara dua titik cermin magnetik. Secara mendasar, waktu yang diperlukan partikel untuk bergerak sepanjang garis medan ditentukan oleh jarak yang ditempuh dan kecepatan partikel sepanjang lintasan tersebut. Dalam kasus gerak pantulan, kita perlu menghitung waktu yang diperlukan partikel untuk bergerak dari satu titik cermin menuju titik cermin yang lain, kemudian kembali lagi. Karena gerakan sepanjang lintasan mengikuti garis medan, komponen kecepatan yang menentukan waktu tempuh adalah kecepatan sejajar medan magnet. Dengan demikian, waktu yang diperlukan untuk melewati suatu elemen kecil lintasan ditentukan oleh elemen panjang lintasan dibagi kecepatan sejajar. Untuk satu bagian lintasan, kita dapat menghitung waktu perjalanan dari ekuator magnetik menuju salah satu titik cermin. Karena konfigurasi medan dipol bersifat simetris terhadap ekuator, perjalanan dari ekuator menuju titik cermin di satu belahan memiliki lintasan yang setara dengan perjalanan menuju titik cermin di belahan lainnya. Selain itu, satu siklus penuh gerak pantulan terdiri dari 4 bagian lintasan yang setara. Dari ekuator menuju titik cermin pertama, kembali ke ekuator, kemudian menuju titik cermin kedua, dan kembali lagi ke ekuator. Karena itu, waktu untuk satu siklus penuh dapat dinyatakan sebagai 4 kali waktu perjalanan dari ekuator menuju salah satu titik cermin. Secara matematis, waktu tersebut dinyatakan sebagai tau B, sama dengan 4 kali integral dari 0 sampai lambda M, elemen panjang ds, dibagi V sejajar. Batas integrasi dari 0 sampai lambda M menunjukkan perjalanan dari ekuator magnetik, dengan lintang 0, menuju titik cermin pada lintang lambda M. Karena elemen panjang lintasan sebelumnya telah dinyatakan sebagai fungsi dari lintang magnetik, elemen panjang ds dapat dituliskan dalam bentuk ds per d lambda dikalikan d lambda. Dengan demikian, waktu perjalanan dapat dinyatakan sebagai 4 kali integral dari 0 sampai lambda M, ds per d lambda, dibagi V sejajar, dikalikan d lambda. Namun, untuk menghitung integral tersebut, kita terlebih dahulu harus mengetahui kecepatan sejajar pada setiap posisi sepanjang garis medan. Kecepatan sejajar tidak bernilai konstan, karena ketika partikel bergerak sepanjang garis medan, kuat medan magnet berubah dan pitch angle partikel juga berubah. Oleh karena itu, kita perlu menyatakan kecepatan sejajar dalam bentuk yang bergantung pada posisi partikel melalui kuat medan magnet lokal. Dengan bentuk ini, kita dapat mengetahui kecepatan sejajar partikel pada setiap lokasi sepanjang garis medan. Untuk memperoleh bentuk tersebut, kita menggunakan kembali hubungan pitch angle pada dua lokasi sembarang, yaitu sinus kuadrat alfa 1 dibagi sinus kuadrat alfa 2, sama dengan B1 dibagi B2.
Karena kondisi awal kita tetapkan di ekuator magnetik, maka lokasi acuan memiliki pitch angle ekuatorial dan kuat medan B ekuatorial. Dengan demikian, pitch angle pada suatu lokasi sepanjang garis medan dapat dinyatakan berdasarkan kuat medan magnet lokal B, kuat medan di ekuator B ekuatorial, dan pitch angle ekuatorial. Selanjutnya, karena kecepatan sejajar merupakan komponen kecepatan yang diperoleh dari pitch angle lokal, hubungan tersebut dapat digunakan untuk menyatakan kecepatan sejajar sebagai fungsi dari ketiga besaran tersebut. Hasilnya diperoleh bentuk matematis, V sejajar, sama dengan V dikalikan akar dari 1 dikurangi B dibagi B ekuatorial, dikalikan sinus kuadrat alfa ekuatorial. Dengan demikian, kita sekarang memiliki representasi kecepatan sejajar pada setiap lokasi sepanjang garis medan dalam bentuk yang bergantung pada kuat medan magnet lokal, B ekuatorial, dan pitch angle ekuatorial. Bentuk inilah yang selanjutnya diperlukan untuk menghitung waktu tempuh partikel sepanjang garis medan dan akhirnya menentukan periode gerak pantulan. Setelah memperoleh representasi kecepatan sejajar sebagai fungsi dari medan magnet lokal, medan magnet ekuatorial, dan pitch angle ekuatorial, sekarang kita dapat melanjutkan ke penentuan periode gerak pantulan. Untuk menghitung periode tersebut, kita membutuhkan dua besaran yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu elemen panjang lintasan sepanjang garis medan dan kecepatan sejajar partikel. Keduanya diperlukan karena waktu tempuh pada setiap bagian lintasan ditentukan oleh jarak yang ditempuh dan kecepatan partikel sepanjang lintasan tersebut. Elemen panjang lintasan telah dinyatakan sebagai fungsi dari lintang magnetik. Karena itu, agar kedua besaran dapat digunakan secara konsisten dalam perhitungan, kecepatan sejajar juga perlu dinyatakan sebagai fungsi dari lintang magnetik. Untuk itu, kita menggunakan kembali representasi medan magnet dipol yang telah diperoleh sebelumnya. Dengan memasukkan kebergantungan medan magnet terhadap lintang magnetik ke dalam bentuk kecepatan sejajar, kita memperoleh kecepatan sejajar yang sepenuhnya dinyatakan dalam lintang magnetik dan pitch angle ekuatorial. Hasilnya adalah V sejajar, sama dengan V dikalikan akar dari 1 dikurangi akar dari 1 ditambah 3 sinus kuadrat lambda, dibagi kosinus pangkat 6 lambda, dikalikan sinus kuadrat alfa ekuatorial. Sekarang elemen panjang lintasan dan kecepatan sejajar telah dinyatakan dalam variabel yang sama, yaitu lintang magnetik. Keduanya kemudian dapat dimasukkan ke dalam hubungan waktu tempuh untuk memperoleh periode gerak pantulan. Setelah substitusi dilakukan, diperoleh bentuk integral dari tau B. Bentuk tersebut memberikan periode gerak pantulan sebagai fungsi dari pitch angle ekuatorial dan lintang magnetik titik cermin. Batas integrasi dari 0 sampai lambda M menunjukkan perjalanan dari ekuator magnetik menuju salah satu titik cermin, sedangkan faktor 4 memperhitungkan keseluruhan satu siklus gerak pantulan antara kedua titik cermin. Jadi, perhitungan periode gerak pantulan yang diperoleh saat ini telah direduksi menjadi integral terhadap lintang magnetik, dengan geometri garis medan dan perubahan kecepatan partikel sepanjang lintasan telah diperhitungkan. Setelah bentuk integral periode gerak pantulan diperoleh, sekarang kita dapat menyederhanakan perhitungannya dengan memperkenalkan variabel nirmatra. Tujuannya adalah memisahkan faktor dimensional dari bagian integral yang hanya bergantung pada pitch angle ekuatorial. Integral pada persamaan sebelumnya, kemudian didefinisikan sebagai gamma alfa. Dengan definisi ini, periode gerak pantulan dapat dituliskan secara lebih sederhana sebagai tau B, sama dengan 4R ekuatorial dibagi V, dikalikan gamma alfa. Nilai gamma alfa tidak dinyatakan dalam bentuk analitik sederhana, sehingga integral tersebut diselesaikan secara numerik untuk berbagai nilai pitch angle ekuatorial. Dari hasil numerik tersebut diperoleh hubungan empiris yang ditunjukkan pada bagian tengah, yaitu gamma alfa kira-kira sama dengan 1,30 dikurangi 0,56 dikalikan sinus alfa ekuatorial. Hubungan empiris tersebut memberikan pendekatan yang jauh lebih sederhana dibandingkan harus menghitung integral secara numerik setiap kali nilai pitch angle ekuatorial berubah. Dengan memasukkan hubungan empiris tersebut ke dalam persamaan periode, diperoleh bentuk akhir tau B, kira-kira sama dengan 4R ekuatorial dibagi V, dikalikan 1,30 dikurangi 0,56 dikalikan sinus alfa ekuatorial. Periode gerak pantulan, sekarang dapat diperkirakan secara langsung dari jarak ekuatorial garis medan, kecepatan total partikel, dan pitch angle ekuatorial, tanpa harus menghitung integral secara numerik untuk setiap kondisi. Hasil ini menunjukkan bahwa periode gerak pantulan ditentukan oleh skala ukuran garis medan melalui R ekuatorial, kecepatan partikel, serta pitch angle ekuatorial melalui faktor nirmatranya. Selanjutnya, kita akan mengubah bentuk periode gerak pantulan yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam besaran yang lebih mudah digunakan, yaitu energi kinetik partikel dan parameter L-shell. Kita mulai dari hubungan antara energi kinetik total dan kecepatan partikel. Energi kinetik total dinyatakan sebagai W, sama dengan setengah M dikalikan V kuadrat. Dari hubungan tersebut,
Kecepatan partikel dapat dinyatakan sebagai V, sama dengan akar dari 2W dibagi M. Dengan demikian, faktor kecepatan yang terdapat dalam persamaan periode gerak pantulan dapat digantikan oleh energi kinetik total dan massa partikel. Selanjutnya, jarak ekuatorial garis medan yang sebelumnya dinyatakan sebagai R ekuatorial kita hubungkan dengan L shell. Hubungannya adalah R ekuatorial, sama dengan L dikalikan RE, dengan RE menyatakan jari-jari bumi. Kedua hubungan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bentuk periode gerak pantulan yang telah diperoleh sebelumnya. Setelah dilakukan substitusi dan penyederhanaan, diperoleh bentuk baru yang dinyatakan dalam L shell, jari-jari bumi, energi kinetik total, massa partikel, dan pitch angle ekuatorial. Hasil akhirnya adalah, tau B, kira-kira sama dengan 4L, dikalikan RE dibagi akar dari W dibagi M, kemudian dikalikan 3,7 dikurangi 1,6 dikalikan sinus alfa ekuatorial. Bentuk ini memberikan representasi periode gerak pantulan yang lebih praktis. Periode tersebut sekarang dapat langsung dikaitkan dengan ukuran garis medan melalui L shell, energi kinetik partikel, massa partikel, serta pitch angle ekuatorial. Jadi, semakin besar L shell, ukuran lintasan partikel semakin besar sehingga periode gerak pantulan cenderung meningkat. Sebaliknya, semakin besar energi kinetik partikel, kecepatannya semakin tinggi sehingga waktu yang diperlukan untuk menempuh lintasan menjadi semakin singkat. Setelah memperoleh bentuk periode gerak pantulan dalam L shell, energi kinetik, massa partikel, dan pitch angle ekuatorial, sekarang kita dapat melihat bagaimana periode tersebut berubah untuk partikel proton dan elektron pada nilai L shell yang berbeda. Pada gambar, sumbu horizontal menunjukkan nilai L, yang menyatakan ukuran garis medan dalam satuan jari-jari bumi. Sementara itu, sumbu vertikal menunjukkan periode gerak pantulan dalam detik dan menggunakan skala logaritmik. Terlihat bahwa untuk kedua jenis partikel, periode gerak pantulan meningkat ketika nilai L semakin besar. Artinya, semakin jauh garis medan dari bumi, lintasan yang harus ditempuh partikel antara kedua titik cermin semakin panjang, sehingga waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus gerak pantulan juga semakin besar. Perbedaan yang paling jelas terlihat antara proton dan elektron. Pada kondisi energi kinetik dan pitch angle yang sama, kurva proton berada jauh di atas kurva elektron. Ini menunjukkan bahwa periode gerak pantulan proton jauh lebih panjang dibandingkan elektron. Penyebab utamanya karena adanya faktor akar dari massa partikel pada penyebut. Karena massa proton jauh lebih besar daripada massa elektron, proton memiliki kecepatan yang lebih rendah untuk energi kinetik yang sama. Akibatnya, proton membutuhkan waktu lebih lama untuk menempuh lintasan yang sama. Sebaliknya, elektron yang massanya jauh lebih kecil memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi pada energi kinetik yang sama. Karena itu, periode gerak pantulannya jauh lebih singkat. Kurva juga menunjukkan bahwa kenaikan periode terhadap L tidak sepenuhnya linear. Semakin besar nilai L, periode tetap meningkat, tetapi laju peningkatannya semakin kecil. Hal ini merupakan konsekuensi dari ketergantungan periode terhadap ukuran garis medan yang muncul dalam hubungan matematis yang telah diperoleh sebelumnya. Dari kedua karakteristik tersebut, kita dapat melihat bahwa periode gerak pantulan ditentukan oleh skala garis medan dan sifat partikel yang bergerak di dalamnya. Periode meningkat dengan bertambahnya L shell, sementara untuk kondisi energi kinetik dan pitch angle yang sama, proton memiliki periode gerak pantulan yang jauh lebih panjang daripada elektron. Setelah membahas periode gerak pantulan, sekarang kita masuk pada kondisi yang menentukan apakah sebuah partikel tetap terperangkap atau justru dapat masuk ke atmosfer. Tidak semua partikel akan terus terperangkap, meskipun invarian adiabatik pertama tetap terpelihara. Kuncinya terletak pada pitch angle ekuatorial. Sebelumnya telah kita peroleh hubungan antara pitch angle ekuatorial dan lintang titik cermin. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa semakin besar pitch angle ekuatorial, titik cermin akan berada pada lintang yang lebih rendah, atau semakin dekat ke bumi. Sekarang kita tentukan batasnya. Misalkan titik cermin bergerak semakin mendekati atmosfer bumi, hingga mencapai lintang tertentu yang digunakan sebagai batas atmosfer. Pada kondisi ini, titik cermin berada pada batas tempat partikel dapat memasuki atmosfer. Jika hubungan pitch angle ekuatorial dengan titik cermin diterapkan pada kondisi batas tersebut, diperoleh sinus kuadrat alfa L, sama dengan B ekuatorial dibagi BE, yang kemudian dapat dinyatakan dalam bentuk kosinus pangkat 6 lambda E, dibagi akar dari 1 ditambah 3 sinus kuadrat lambda E. Di sini, alfa L merupakan sudut batas lost cone, sedangkan lambda E menunjukkan lintang magnetik pada batas atmosfer yang digunakan. Medan BE merupakan kuat medan magnet di permukaan bumi pada lintang tersebut. Dari hubungan ini,
Kita dapat menentukan batas pitch angle ekuatorial yang membedakan partikel yang masih dapat dipantulkan dari partikel yang dapat mencapai atmosfer. Secara fisik, partikel dengan pitch angle ekuatorial yang terlalu kecil memiliki komponen kecepatan sejajar yang lebih besar. Partikel seperti ini dapat bergerak lebih jauh menuju bumi sebelum mengalami pemantulan. Jika titik cerminnya berada di bawah batas atmosfer, partikel tidak sempat dipantulkan oleh medan magnet dan akhirnya masuk ke atmosfer. Sebaliknya, partikel dengan pitch angle ekuatorial yang lebih besar memiliki komponen kecepatan tegak lurus yang lebih besar. Titik cerminnya tercapai lebih jauh dari bumi, sehingga partikel masih dapat dipantulkan dan tetap berada dalam populasi partikel terperangkap. Gambar memperlihatkan konsep tersebut dalam ruang kecepatan. Arah vertikal menunjukkan komponen kecepatan sejajar medan, sedangkan arah horizontal menunjukkan komponen kecepatan tegak lurus. Sudut alfa L membatasi daerah berbentuk kerucut di sekitar arah medan magnet. Daerah di dalam kerucut inilah yang disebut lost cone. Partikel dengan vektor kecepatan yang berada di dalam daerah tersebut memiliki pitch angle yang lebih kecil daripada sudut batas, sehingga titik cerminnya berada di bawah batas atmosfer dan partikel dapat memasuki atmosfer. Sebaliknya, partikel di luar daerah tersebut memiliki pitch angle yang cukup besar untuk mencapai titik cermin sebelum memasuki atmosfer. Lost cone menunjukkan batas antara dua kelompok partikel berdasarkan perilaku geraknya. Partikel di dalam lost cone merupakan partikel yang dapat hilang ke atmosfer, sedangkan partikel di luar lost cone masih dapat mengalami pencerminan magnetik dan tetap terperangkap. Batas tersebut ditentukan oleh kondisi titik cermin dan posisi batas atmosfer, melalui kekekalan momen magnetik. Setelah memperoleh definisi lost cone, sekarang kita dapat melihat bagaimana besar sudut lost cone berubah terhadap nilai L shell. Pada gambar sebelah kiri, lost cone kembali direpresentasikan dalam ruang kecepatan. Sudut alfa L menunjukkan batas antara partikel yang berada di dalam lost cone dan partikel yang berada di luar lost cone. Untuk medan dipol, hubungan sudut lost cone tersebut kemudian dapat dinyatakan dalam parameter L shell. Hubungan ini selanjutnya digunakan untuk menghitung besar sudut lost cone pada berbagai nilai L shell. Hasil perhitungannya ditunjukkan pada grafik di sebelah kanan. Terlihat bahwa sudut lost cone ekuatorial semakin kecil ketika nilai L shell semakin besar. Pada nilai L yang lebih kecil, sudut lost cone relatif besar. Artinya, daerah dalam ruang kecepatan yang berisi partikel-partikel yang dapat masuk ke atmosfer juga relatif lebih luas. Ketika nilai L semakin besar, sudut tersebut semakin mengecil, sehingga daerah lost cone menjadi semakin sempit. Perubahan ini berkaitan dengan perbedaan kuat medan antara ekuator magnetik dan daerah atmosfer pada garis medan dengan nilai L yang berbeda. Semakin besar L shell, kondisi yang memungkinkan partikel mencapai atmosfer menjadi semakin terbatas, sehingga pitch angle yang termasuk ke dalam lost cone juga semakin kecil. Pola tersebut terlihat jelas pada grafik di sebelah kanan. Semakin besar nilai L shell, semakin kecil sudut lost cone ekuatorial. Hubungan ini menunjukkan bagaimana geometri garis medan melalui L shell menentukan ukuran daerah lost cone, dan pada akhirnya, menentukan rentang pitch angle partikel yang dapat mencapai atmosfer. Setelah menentukan periode gerak pantulan, sekarang kita akan meninjau gerakan partikel pada skala yang lebih panjang, yaitu gerak drift magnetik. Selama partikel bergerak bolak-balik antara kedua titik cermin, pusat pandunya tidak hanya bergerak sepanjang garis medan, tetapi juga mengalami perpindahan secara perlahan dalam arah azimutal akibat gradien dan kelengkungan medan magnet. Perpindahan dalam arah azimutal tersebut dinyatakan sebagai delta PSI kecil. Besarnya perubahan sudut ini diperoleh dengan mengintegralkan kontribusi kecepatan drift sepanjang lintasan partikel dari ekuator magnetik menuju titik cermin. Karena medan dipol bersifat simetris terhadap ekuator, kontribusi tersebut dapat dikalikan dengan faktor 4 untuk merepresentasikan satu siklus penuh, gerak bolak-balik antara kedua titik cermin. Selanjutnya, kita ingin mengetahui kecepatan sudut drift rata-rata. Secara mendasar, besaran ini diperoleh dengan membandingkan perubahan sudut azimut selama satu siklus, yaitu delta PSI kecil, dengan periode gerak pantulan. Kecepatan sudut drift rata-rata menunjukkan seberapa cepat posisi azimutal partikel berubah ketika gerak sepanjang garis medan dirata-ratakan selama satu siklus penuh. Kecepatan drift magnetik yang digunakan dalam perhitungan tersebut berasal dari gabungan drift akibat gradien medan magnet dan drift akibat kelengkungan garis medan. Kedua mekanisme tersebut menyebabkan pusat pandu partikel bergerak secara perlahan dalam arah yang tegak lurus terhadap medan magnet. Ketika kecepatan drift lokal dimasukkan ke dalam perhitungan perubahan sudut azimut, dan kemudian dirata-ratakan terhadap gerak bolak-balik antara kedua titik cermin, diperoleh persamaan kecepatan sudut drift rata-rata. Pada persamaan tersebut, perubahan sudut azimut delta PSI kecil dibandingkan dengan periode gerak pantulan. Di dalam persamaan integral tersebut terdapat PSI kapital,
yang merupakan fungsi matematis yang merangkum ketergantungan terhadap pitch angle ekuatorial dan lintang magnetik. Besaran ini perlu dibedakan dari PSI kecil, yang digunakan untuk menyatakan sudut azimut. Dengan demikian, delta PSI kecil menyatakan perubahan sudut azimut, sedangkan PSI kapital menyatakan fungsi yang muncul dalam perhitungan kecepatan drift rata-rata. Dalam formulasi yang digunakan di sini, PSI kapital merupakan fungsi dari alfa ekuatorial dan lambda, yang dibangun menggunakan besaran d lambda. Besaran d lambda dinyatakan sebagai akar dari 1 ditambah 3 sinus kuadrat lambda, dibagi, kosinus pangkat 6 lambda. Besaran ini merepresentasikan perbandingan kuat medan magnet lokal terhadap kuat medan magnet ekuatorial. Karena kuat medan magnet berubah sepanjang garis medan, nilai d lambda juga berubah terhadap lintang magnetik. Perubahan tersebut memengaruhi kecepatan sejajar partikel dan kecepatan drift lokal. Seluruh kebergantungan tersebut kemudian dirangkum ke dalam fungsi PSI kapital, sehingga integral terhadap lintang magnetik dapat digunakan untuk menentukan kecepatan sudut drift rata-rata. Perlu diperhatikan bahwa bentuk fungsi PSI kapital dapat berbeda bergantung pada formulasi yang digunakan. Misalnya dalam formulasi Roederer dan Zhang, fungsi tersebut dapat dituliskan dalam bentuk eksplisit yang berbeda. Perbedaan bentuk ini berkaitan dengan bagaimana fungsi dan faktor normalisasi didefinisikan dalam formulasi masing-masing. Karena itu, yang perlu dijaga adalah konsistensi antara definisi fungsi PSI dan persamaan kecepatan drift rata-rata yang menggunakannya. Dengan formulasi yang digunakan di sini, kita akhirnya memperoleh hubungan antara kecepatan sudut drift rata-rata dengan energi kinetik, muatan partikel, ukuran garis medan melalui L-shell, medan magnet bumi, dan pitch angle ekuatorial. Setelah memperoleh bentuk kecepatan sudut drift rata-rata dalam bentuk integral yang melibatkan fungsi PSI kapital dan faktor normalisasi, integral tersebut pada umumnya tidak memiliki bentuk analitik sederhana. Karena itu, diperlukan solusi numerik, dan hasil numeriknya kemudian dapat direpresentasikan dengan suatu pendekatan empiris. Hasil pendekatan tersebut memberikan hubungan antara integral yang melibatkan PSI kapital dan faktor gamma alfa dengan pitch angle ekuatorial. Hubungan ini dinyatakan sebagai 0,35, ditambah 0,15 dikalikan sinus alfa ekuatorial. Hubungan tersebut kemudian digunakan untuk menyederhanakan persamaan periode drift rata-rata. Dengan memasukkan pendekatan tersebut ke dalam persamaan kecepatan sudut drift, diperoleh periode drift rata-rata yang bergantung pada muatan partikel, medan magnet ekuatorial permukaan bumi, jari-jari bumi, L-shell, energi kinetik, dan pitch angle ekuatorial. Persamaan ini menunjukkan bahwa periode drift merupakan kebalikan dari kecepatan sudut drift rata-rata. Karena itu, semakin besar kecepatan sudut drift, semakin singkat waktu yang diperlukan partikel untuk menyelesaikan satu putaran penuh dalam arah azimutal. Selanjutnya, kita dapat mengubah periode drift tersebut menjadi kecepatan drift rata-rata. Kecepatan ini diperoleh dengan membandingkan keliling lintasan azimutal pada suatu garis medan dengan periode drift. Untuk garis medan dengan nilai L-shell, jarak kelilingnya dinyatakan berdasarkan jari-jari ekuatorial garis medan. Hasil akhirnya memberikan bentuk sederhana untuk kecepatan drift rata-rata, yaitu berbanding lurus dengan kuadrat L-shell dan energi kinetik, serta berbanding terbalik dengan muatan partikel, medan magnet permukaan bumi di daerah ekuator, dan jari-jari bumi. Kecepatan tersebut juga bergantung pada pitch angle ekuatorial melalui faktor 0,35, ditambah 0,15 dikalikan sinus alfa ekuatorial. Hasil aproksimasi ini memberikan bentuk yang lebih sederhana untuk menggambarkan periode drift rata-rata dan kecepatan drift rata-rata. Dengan bentuk tersebut, kita selanjutnya dapat melihat bagaimana karakteristik gerak drift berubah ketika energi kinetik, L-shell, muatan partikel, dan pitch angle ekuatorial mengalami perubahan. Dari bentuk pendekatan untuk periode drift rata-rata, selanjutnya kita dapat meninjau bagaimana periode tersebut berubah terhadap nilai L-shell dan pitch angle ekuatorial. Pada gambar, sumbu horizontal menunjukkan nilai L, yang menyatakan ukuran garis medan dalam satuan jari-jari bumi. Sementara itu, sumbu vertikal menunjukkan periode drift dalam jam. Dua kurva menunjukkan kondisi yang berbeda, yaitu pitch angle ekuatorial 0 derajat dan 90 derajat. Terlihat bahwa periode drift semakin pendek ketika nilai L-shell semakin besar. Hal ini mungkin tampak berlawanan dengan intuisi bahwa partikel pada garis medan yang lebih jauh harus menempuh lintasan yang lebih panjang. Namun, dari persamaan yang telah diperoleh sebelumnya, kecepatan drift meningkat dengan kuadrat L-shell, sehingga peningkatan kecepatan drift lebih dominan dibandingkan pertambahan ukuran lintasan. Akibatnya, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu putaran drift justru semakin kecil pada L-shell yang lebih besar. Gambar juga menunjukkan bahwa periode drift hanya bergantung lemah pada pitch angle ekuatorial.
Kedua kurva memiliki bentuk yang hampir sama dan tetap berdekatan sepanjang rentang nilai L yang ditampilkan. Perbedaan antara pitch angle 0 derajat dan 90 derajat tetap ada, tetapi pengaruhnya jauh lebih kecil dibandingkan pengaruh L-shell. Hal penting lainnya berasal dari bentuk persamaan periode drift. Untuk energi kinetik yang sama, periode drift dan kecepatan drift tidak bergantung secara eksplisit pada massa partikel. Karena itu, proton dan elektron dengan energi yang sama memiliki besar kecepatan drift yang sama, tetapi arah drift keduanya berlawanan karena tanda muatannya berbeda. Sebagai gambaran skala waktunya, untuk partikel dengan energi sekitar 1 kiloelektronvolt, periode drift dapat mencapai beberapa hari. Waktu yang relatif panjang ini menjadi penting ketika kita mempertimbangkan apakah kondisi medan magnet di magnetosfer dapat dianggap tetap selama partikel menyelesaikan satu putaran drift. Jika medan magnet berubah pada skala waktu yang lebih pendek daripada periode drift, partikel tidak selalu dapat menyelesaikan satu putaran penuh sebelum kondisi medan berubah. Perubahan medan yang berlangsung cepat tersebut dapat menyebabkan invarian adiabatik ketiga tidak lagi terpelihara. Akibatnya, partikel tidak lagi mempertahankan nilai L-shell yang sama dan dapat mengalami difusi radial, yaitu perpindahan partikel melintasi L-shell menuju garis medan yang lebih dekat atau lebih jauh dari bumi. Proses inilah yang kemudian menjadi penting dalam dinamika populasi partikel terperangkap. Ketika partikel mengalami difusi radial, distribusi partikel dapat berubah dari satu L-shell ke L-shell lainnya. Sementara proses difusi tersebut juga dapat mengubah energi partikel. Pembahasan ini membawa kita pada pertanyaan berikutnya, kapan gerak drift masih dapat dianggap adiabatik, dan kapan perubahan medan magnet menyebabkan pelanggaran terhadap invarian adiabatik ketiga? Setelah membahas gerak drift magnetik dan pengaruhnya terhadap perpindahan partikel sepanjang arah azimutal, sekarang kita perlu mempertimbangkan adanya medan listrik di dalam magnetosfer. Keberadaan medan listrik menyebabkan pusat pandu partikel mengalami drift medan listrik, yang dikenal sebagai drift E cross B. Berbeda dengan drift akibat gradien dan kelengkungan medan magnet yang bergantung pada energi partikel, drift medan listrik ditentukan oleh konfigurasi medan listrik dan medan magnet. Kecepatan drift medan listrik secara umum dinyatakan sebagai perkalian silang vektor medan listrik E dengan vektor medan magnet B, dibagi kuadrat kuat medan magnet B. Ketika medan listrik tegak lurus terhadap medan magnet, besar kecepatan drift tersebut dapat dinyatakan secara sederhana sebagai perbandingan kuat medan listrik terhadap kuat medan magnet. Untuk memperoleh bentuk yang sederhana dan tetap konsisten dengan pembahasan sebelumnya, kita mengambil medan listrik pada bidang ekuatorial magnetik. Pemilihan bidang ekuatorial ini berkaitan dengan parameter yang telah kita gunakan sebelumnya, yaitu pitch angle ekuatorial, medan magnet ekuatorial, dan L-shell. Dengan menggunakan bidang yang sama, pengaruh medan listrik dapat dinyatakan secara langsung dalam parameter garis medan yang sudah kita gunakan. Dalam kondisi yang dibahas di sini, medan listrik di bidang ekuatorial diarahkan dari sektor fajar menuju sektor senja. Dengan kata lain, medan listrik memiliki arah melintang terhadap medan magnet utama di bidang ekuatorial. Orientasi medan listrik dan medan magnet inilah yang kemudian menentukan arah drift melalui perkalian silang E cross B. Medan listrik pada bidang ekuatorial tersebut dinyatakan sebagai E ekuatorial. Dalam pendekatan yang digunakan di sini, medan listrik ekuatorial dianggap homogen, atau seragam pada daerah ekuatorial yang sedang ditinjau. Artinya, kita menggunakan satu nilai E ekuatorial untuk merepresentasikan medan listrik pada daerah tersebut, sehingga variasi spasial medan listrik tidak dimasukkan secara eksplisit ke dalam perhitungan. Asumsi homogen ini merupakan penyederhanaan model, bukan berarti medan listrik magnetosfer yang sebenarnya selalu seragam. Medan listrik nyata dapat berubah terhadap posisi dan waktu. Namun, pendekatan medan listrik homogen memungkinkan kita memperoleh hubungan analitik yang lebih sederhana dan memisahkan pengaruh medan listrik dari variasi spasial yang lebih kompleks. Karena medan listrik diarahkan dari fajar menuju senja, sedangkan medan magnet memiliki arah tertentu pada bidang ekuatorial, perkalian silang E cross B menghasilkan drift yang mengarah ke matahari. Jadi, arah drift ini bukan ditentukan oleh tanda muatan partikel, tetapi oleh orientasi medan listrik dan medan magnet. Sementara itu, kuat medan magnet pada bidang ekuatorial untuk garis medan dengan nilai L-shell tertentu dinyatakan sebagai B ekuatorial. Dengan menggunakan representasi medan dipol dalam L-shell, kuat medan ekuatorial tersebut dapat dinyatakan berdasarkan medan magnet permukaan bumi di daerah ekuator, BE, dan nilai L. Setelah hubungan tersebut dimasukkan ke dalam persamaan drift medan listrik, kecepatan drift pada ekuator dapat dituliskan sebagai E ekuatorial dibagi B ekuatorial. Dalam bentuk yang menggunakan medan magnet permukaan bumi di daerah ekuator, hubungan tersebut menjadi E ekuatorial dikalikan L pangkat 3, dibagi BE. Hasil ini menunjukkan bahwa, untuk medan listrik ekuatorial yang sama,
kecepatan drift medan listrik meningkat mengikuti pangkat 3L shell. Artinya, semakin jauh garis medan dari bumi, semakin besar kecepatan drift yang dihasilkan oleh medan listrik dalam pendekatan ini. Drift medan listrik juga memiliki karakteristik yang berbeda dari drift akibat gradien dan kelengkungan medan magnet. Drift E cross B tidak bergantung secara langsung pada massa, energi, maupun tanda muatan partikel. Karena itu, partikel bermuatan positif dan negatif mengalami drift E cross B dalam arah yang sama. Dalam konfigurasi ini, elektron dan ion yang memiliki titik cermin dekat dengan ekuator akan mengalami drift menuju sisi siang, sebagai tambahan terhadap drift magnetik yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi, gerakan pusat pandu partikel merupakan hasil dari beberapa mekanisme drift yang bekerja secara bersamaan. Pengaruh drift medan listrik ini menjadi penting ketika kita membahas perubahan posisi partikel dalam L-shell dan transport radial dalam magnetosfer, karena medan listrik dapat memberikan perpindahan tambahan pada pusat pandu selain perpindahan yang dihasilkan oleh drift magnetik. Setelah membahas drift magnetik dan drift medan listrik, sekarang kita dapat melihat bagaimana kedua mekanisme tersebut bekerja secara bersamaan dalam menentukan lintasan partikel dan pembentukan arus cincin di bidang ekuatorial. Pada gambar, garis-garis yang mengelilingi bumi menunjukkan lintasan drift partikel. Medan listrik E memiliki arah dari fajar menuju senja. Dengan medan magnet yang ada di bidang ekuatorial, konfigurasi tersebut menghasilkan drift E cross B ke arah matahari, yaitu menuju bumi. Di sisi lain, partikel juga mengalami drift magnetik akibat gradien dan kelengkungan medan magnet. Arah drift magnetik bergantung pada tanda muatan partikel, sehingga ion positif dan elektron mengalami drift magnetik dalam arah yang berlawanan. Kedua mekanisme drift tersebut memiliki ketergantungan yang berbeda terhadap L-shell. Kecepatan drift magnetik meningkat kira-kira sebanding dengan kuadrat L, sedangkan kecepatan drift medan listrik meningkat sebanding dengan pangkat 3L. Karena itu, semakin jauh dari bumi, kontribusi drift medan listrik menjadi semakin dominan dibandingkan drift magnetik. Perbedaan dominasi kedua mekanisme tersebut kemudian menentukan bentuk lintasan dan karakter arus yang dihasilkan. Di dekat bumi, drift magnetik masih mendominasi. Partikel dapat bergerak mengelilingi bumi dalam lintasan yang relatif tertutup. Karena partikel bermuatan positif dan negatif mengalami drift magnetik dalam arah yang berlawanan, kumpulan partikel tersebut dapat menghasilkan arus cincin yang relatif simetris mengelilingi bumi. Di wilayah yang lebih jauh, kontribusi drift medan listrik mulai menjadi semakin penting. Drift magnetik dan drift medan listrik dapat saling memperkuat pada sebagian wilayah dan saling berlawanan pada wilayah lainnya. Akibatnya, lintasan partikel tidak lagi membentuk orbit tertutup secara sempurna. Pada wilayah ini terbentuk arus cincin parsial, yaitu bagian dari arus cincin yang tidak membentuk lingkaran lengkap mengelilingi bumi. Sementara itu, di wilayah terluar, drift medan listrik menjadi dominan karena ketergantungannya terhadap L-shell lebih kuat. Lintasan partikel kemudian semakin didominasi oleh drift ke arah matahari, sehingga partikel tidak lagi melakukan satu putaran penuh mengelilingi bumi. Gambar ini memperlihatkan bahwa arus cincin tidak harus terbentuk sebagai struktur tertutup pada seluruh wilayah magnetosfer. Dekat bumi, dominasi drift magnetik memungkinkan terbentuknya arus cincin yang simetris. Pada wilayah menengah, kombinasi kedua mekanisme drift menghasilkan arus cincin parsial. Sedangkan pada wilayah yang lebih jauh, drift medan listrik semakin mendominasi dan lintasan partikel menjadi semakin terbuka. Jadi, struktur arus cincin merupakan konsekuensi langsung dari kompetisi antara drift magnetik dan drift medan listrik. Perubahan dominasi kedua mekanisme tersebut terhadap jarak dari bumi menyebabkan transisi dari arus cincin simetris menjadi arus cincin parsial, dan akhirnya menjadi lintasan yang didominasi oleh drift medan listrik ke arah matahari. Setelah membahas gerak partikel dan berbagai mekanisme drift, sekarang kita beralih pada pertanyaan yang lebih mendasar mengenai populasi partikel terperangkap. Partikel yang berada di magnetosfer tidak selalu memiliki energi dan jumlah yang tetap. Populasi tersebut dapat bertambah melalui mekanisme yang memasok partikel, dan dapat berkurang ketika partikel mengalami proses yang mengeluarkannya dari populasi terperangkap. Dalam konteks ini, kita menggunakan konsep sumber dan penyerap partikel. Sumber merupakan mekanisme yang memasukkan atau menambah partikel ke dalam suatu populasi, sedangkan penyerap merupakan mekanisme yang mengurangi populasi tersebut dengan mengambil atau mengeluarkan partikel dari sistem. Gambar di sebelah kiri mengingatkan kembali bahwa partikel dapat bergerak dari wilayah magnetosfer yang lebih jauh menuju daerah dekat bumi. Plasma sheet di magnetotail merupakan salah satu sumber partikel bagi populasi partikel di wilayah arus cincin. Partikel tersebut dapat dibawa menuju bagian dalam magnetosfer dan kemudian mengalami perubahan dinamika ketika memasuki daerah dengan medan magnet yang lebih kuat. Namun, masuknya partikel ke suatu wilayah bukan satu-satunya proses yang menentukan evolusi populasinya.
Energi partikel juga dapat berubah selama proses transport, sementara sebagian partikel dapat mengalami mekanisme yang menyebabkan partikel tersebut keluar dari populasi terperangkap. Karena itu, pembahasan berikutnya akan diarahkan pada dua aspek penting. Pertama, bagaimana energi partikel dapat berubah akibat perubahan kondisi medan magnet yang berkaitan dengan pemanasan adiabatik. Kedua, bagaimana partikel dapat keluar dari populasi terperangkap yang berkaitan dengan berbagai loss proses. Dengan sudut pandang ini, konsep sumber dan penyerap partikel menjadi kerangka untuk memahami perubahan populasi partikel di magnetosfer. Sumber menambah populasi, proses pemanasan dapat mengubah energinya, sedangkan loss proses mengurangi populasi partikel yang terperangkap. Untuk melengkapi pembahasan mengenai sumber dan penyerap partikel, akan dibahas dua proses utama, yaitu pemanasan adiabatik dan proses loss partikel. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai pemanasan adiabatik. Pada bagian sebelumnya kita telah melihat bagaimana partikel dapat mengalami perpindahan di dalam magnetosfer. Perpindahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan posisi, tetapi juga dapat disertai perubahan energi partikel ketika bergerak menuju daerah dengan kondisi medan magnet yang berbeda. Salah satu mekanisme penting yang menyebabkan peningkatan energi tersebut adalah pemanasan adiabatik. Ketika partikel bergerak menuju bagian dalam magnetosfer, partikel memasuki daerah dengan medan magnet yang semakin kuat. Karena momen magnetik tetap terpelihara, peningkatan kuat medan magnet menyebabkan energi gerak tegak lurus terhadap medan magnet meningkat. Peningkatan energi akibat perubahan medan magnet ini disebut pemanasan adiabatik, dan dalam konteks partikel yang bergerak menuju medan magnet yang lebih kuat, proses tersebut dikenal sebagai percepatan betatron. Hubungan dasarnya berasal dari kekekalan momen magnetik. Energi tegak lurus partikel berubah mengikuti perubahan kuat medan magnet. Karena itu, ketika partikel bergerak menuju lokasi dengan medan magnet yang lebih kuat, energi tegak lurusnya juga meningkat. Jika salah satu lokasi berada pada bidang ekuatorial magnetik, hubungan tersebut dapat dinyatakan terhadap L-shell. Energi tegak lurus pada suatu nilai L dibandingkan dengan energi awal pada L0 mengikuti hubungan berupa L0 dibagi L, dipangkatkan 3. Artinya, ketika partikel bergerak ke arah dalam, nilai L semakin kecil dan energi tegak lurus semakin besar. Perpindahan menuju daerah dengan medan magnet yang lebih kuat, karena itu, tidak hanya mengubah posisi partikel, tetapi juga menyebabkan peningkatan energinya. Dalam gambar ditunjukkan hubungan tersebut untuk dua kondisi pitch angle ekuatorial, yaitu 0 derajat dan 90 derajat. Kedua kurva menunjukkan pola yang sama, yaitu energi meningkat ketika partikel bergerak menuju L-shell yang lebih kecil. Untuk partikel dengan energi awal 1 kV yang mulai pada L0 sama dengan 8 dan memiliki pitch angle ekuatorial 90 derajat, energi tegak lurusnya dapat meningkat hingga sekitar 2 kali lipat setelah partikel bergerak ke arah dalam, kurang dari sekitar 2 jari-jari bumi. Ketika mencapai daerah sekitar L sama dengan 3, energinya dapat mencapai sekitar 10 kV. Namun, partikel tidak selalu memiliki pitch angle ekuatorial 90 derajat. Partikel dengan pitch angle ekuatorial kurang dari 90 derajat juga mengalami peningkatan energi ketika bergerak ke arah dalam. Pada kondisi ini, selain perubahan energi tegak lurus, terdapat pula perubahan pada komponen energi sejajar medan. Hal tersebut berkaitan dengan percepatan Fermi, yang diperlukan untuk mempertahankan invarian longitudinal ketika panjang garis medan dan lintasan antara kedua titik cermin berubah. Perhitungan peningkatan energi untuk kondisi pitch angle yang lebih umum, menjadi lebih kompleks karena panjang garis medan di antara kedua titik cermin juga harus diperhitungkan. Namun, peningkatan energi tersebut dapat didekati dengan hubungan pangkat, yaitu energi pada suatu lokasi, berbanding dengan L0 dibagi L, dipangkatkan kappa. Di sini, kappa merupakan eksponen yang menggambarkan seberapa kuat energi total partikel meningkat ketika partikel bergerak menuju L-shell yang lebih kecil. Nilai kappa bergantung pada pitch angle ekuatorial. Nilainya berada sekitar 2 untuk pitch angle ekuatorial 0 derajat dan meningkat hingga sekitar 2,5 ketika pitch angle ekuatorial mendekati 90 derajat. Jadi, kappa bukan merupakan konstanta universal, melainkan parameter pendekatan yang menggambarkan ketergantungan peningkatan energi terhadap perpindahan partikel ke arah dalam. Untuk memperoleh pendekatan umum, digunakan nilai rata-rata kappa, sama dengan 2,25. Dengan nilai tersebut, peningkatan energi total dapat direpresentasikan secara sederhana sebagai fungsi dari perpindahan partikel dari L0 menuju L yang lebih kecil. Sebagai contoh, partikel 1 kV yang mulai pada L0 sama dengan 8, dengan pitch angle ekuatorial mendekati 0 derajat dapat mengalami peningkatan energi hingga sekitar 2 kali lipat setelah bergerak ke arah dalam, sekitar 2,5 jari-jari bumi, dan mencapai energi sekitar 10 kV ketika berada dekat L sama dengan 2.
Pemanasan adiabatik ini membantu menjelaskan bagaimana partikel dengan energi sekitar 1 hingga 10 kiloelektronvolt yang berasal dari plasma sheet dapat memperoleh energi yang jauh lebih tinggi, sekitar 10 hingga 100 kiloelektronvolt, dan kemudian berkontribusi pada populasi partikel arus cincin. Selama partikel bergerak ke arah dalam dan energinya meningkat, anisotropi energi partikel juga semakin besar. Dengan menggunakan nilai rata-rata kappa sebesar 2,25, perubahan anisotropi tersebut dapat dinyatakan melalui hubungan yang bergantung pada perbandingan L0 terhadap L dengan pangkat 0,75. Konsekuensinya, semakin jauh partikel memasuki magnetosfer bagian dalam, semakin besar kecenderungan ditemukan populasi partikel dengan energi tinggi dan pitch angle yang besar. Pemanasan adiabatik, dengan demikian, tidak hanya meningkatkan energi partikel, tetapi juga mengubah distribusi energi dan pitch angle selama partikel bergerak menuju bagian dalam magnetosfer. Perubahan distribusi tersebut menjadi penting ketika kita beralih ke pembahasan proses loss. Pemanasan adiabatik sendiri bukan merupakan mekanisme loss partikel. Proses ini justru meningkatkan energi dan mengubah karakteristik gerak partikel. Namun, perubahan energi dan pitch angle yang dihasilkan selama perpindahan ke arah dalam akan memengaruhi posisi partikel terhadap kondisi yang memungkinkan partikel tetap terperangkap. Pada pembahasan berikutnya, kita akan melihat bagaimana partikel dapat keluar dari populasi terperangkap melalui berbagai proses loss, termasuk kondisi ketika titik cermin masuk ke wilayah atmosfer melalui loss cone. Setelah membahas pemanasan adiabatik, sekarang kita masuk pada proses yang menentukan bagaimana partikel akhirnya keluar dari populasi partikel terperangkap, yaitu proses loss. Pada arus cincin, partikel ion yang masuk dari magnetotail secara terus-menerus mengalami transport menuju bagian dalam magnetosfer. Agar jumlah partikel dalam arus cincin tidak terus bertambah, transport masuk tersebut harus diimbangi oleh proses loss di magnetosfer bagian dalam. Salah satu mekanisme utama yang dibahas untuk ion adalah pertukaran muatan dengan atom netral di atmosfer atas. Kerapatan atom netral pada ketinggian arus cincin relatif rendah sehingga tumbukan langsung antara ion arus cincin dan atom netral tidak menjadi mekanisme utama. Namun, ketika atom netral yang dingin berada cukup dekat dengan ion arus cincin yang energinya tinggi, dapat terjadi pertukaran muatan. Elektron dari atom netral berpindah ke ion, sehingga ion panas tersebut berubah menjadi partikel netral. Setelah kehilangan muatannya, partikel tersebut tidak lagi memberikan kontribusi pada arus cincin. Karena sudah bersifat netral, partikel dapat meninggalkan magnetosfer apabila energi kinetiknya cukup besar untuk mengatasi keterikatan gravitasi, atau energinya dapat ditransfer ke atmosfer netral bagian bawah. Sementara itu, ion yang terbentuk dari proses tersebut dapat bercampur dengan populasi partikel di plasmasfer. Skala waktu proses pertukaran muatan ini cukup panjang, yaitu dapat berlangsung dari beberapa jam hingga beberapa hari. Karena itu, pertukaran muatan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan umur partikel ion pada arus cincin. Selain pertukaran muatan, terdapat mekanisme loss lain yang berkaitan dengan variasi elektromagnetik berfrekuensi tinggi. Gelombang dengan frekuensi yang jauh lebih tinggi daripada frekuensi gerak pantulan dan frekuensi siklotron dapat mengganggu invarian adiabatik pertama dan kedua partikel. Gangguan tersebut dapat mengubah pitch angle partikel. Partikel yang semula berada di luar loss cone dapat mengalami perubahan pitch angle hingga masuk ke dalam loss cone. Ketika hal ini terjadi, titik cerminnya dapat berada pada wilayah atmosfer sehingga partikel bergerak menuju atmosfer dan mengalami presipitasi. Proses perubahan pitch angle ini dikenal sebagai hamburan pitch angle atau difusi pitch angle. Karena loss cone pada kondisi tertentu relatif sempit, proses hamburan ini dapat memperlebar populasi partikel yang memasuki loss cone dan pada akhirnya meningkatkan kehilangan partikel melalui presipitasi ke atmosfer netral bagian bawah. Mekanisme ini lebih efektif untuk elektron arus cincin dibandingkan ion karena massa elektron jauh lebih kecil. Akibatnya, elektron lebih mudah mengalami perubahan lintasan dan pitch angle akibat interaksi dengan variasi elektromagnetik berfrekuensi tinggi. Perbedaan karakteristik elektron dan ion juga terlihat dari waktu hidup rata-rata. Pada bagian luar arus cincin, elektron dapat mengalami hamburan ke dalam loss cone dalam waktu sekitar beberapa jam, sedangkan ion dapat memerlukan waktu hingga beberapa hari sebelum hilang melalui presipitasi. Di bagian dalam arus cincin, loss cone menjadi lebih lebar, sehingga peluang partikel untuk memasuki loss cone menjadi lebih besar. Akibatnya, waktu hidup rata-rata partikel sebelum mengalami presipitasi juga menjadi lebih pendek. Jadi, proses loss pada arus cincin berlangsung melalui beberapa mekanisme yang berbeda. Ion terutama dapat hilang melalui pertukaran muatan dengan atom netral atmosfer, sedangkan variasi elektromagnetik berfrekuensi tinggi dapat mengubah pitch angle dan memasukkan partikel ke dalam loss cone, terutama pada elektron. Kedua mekanisme tersebut menghubungkan dinamika partikel terperangkap di magnetosfer dengan pengendapan energi dan partikel ke atmosfer.
Setelah membahas proses loss, sekarang kita kembali pada bagaimana gerak partikel menghasilkan arus cincin. Partikel yang mengalami drift mengelilingi bumi membawa muatan, sehingga gerak kolektif dari partikel-partikel tersebut menghasilkan arus listrik makroskopik yang dikenal sebagai arus cincin. Kita telah memperoleh bentuk pendekatan untuk kecepatan drift rata-rata partikel. Untuk kondisi pitch angle ekuatorial sebesar 90 derajat, faktor ketergantungan terhadap pitch angle menjadi tetap, sehingga kecepatan drift dapat digunakan untuk menentukan rapat arus yang dihasilkan oleh populasi partikel dengan energi tertentu dan kerapatan tertentu pada suatu L-shell. Secara fisik, setiap partikel yang melakukan gerak drift mengelilingi bumi dapat dipandang sebagai penyumbang arus cincin yang sangat kecil. Medan magnet yang dihasilkan oleh satu partikel saja sangat kecil dan dapat diabaikan. Namun, terdapat sangat banyak partikel yang bergerak secara kolektif, sehingga kontribusi seluruh partikel terakumulasi menjadi arus listrik yang cukup besar. Arus total tersebut menghasilkan gangguan medan magnet yang bahkan dapat terukur hingga di permukaan bumi. Secara matematis, rapat arus drift pada bidang ekuatorial dinyatakan sebagai J sub D, yang berbanding lurus dengan kuadrat L-shell, kerapatan partikel, dan energi partikel, serta berbanding terbalik dengan kuat medan magnet permukaan bumi di daerah ekuator dan jari-jari bumi. Pada kondisi yang digunakan dalam sumber, rapat arus ini dinyatakan sebagai 3L kuadrat dikalikan N dan W, dibagi BE dikalikan RE. Arah arus yang dihasilkan adalah ke arah barat pada bidang ekuatorial. Hal ini berkaitan dengan arah drift azimutal partikel-partikel yang berkontribusi terhadap arus cincin. Karena setiap partikel bermuatan yang mengalami drift dapat memberikan kontribusi arus, keseluruhan populasi partikel yang mengitari bumi membentuk sistem arus yang secara keseluruhan mengalir ke arah barat. Hubungan ini juga memperlihatkan bahwa arus cincin tidak berasal dari satu partikel atau satu kelompok kecil partikel, melainkan merupakan hasil kolektif dari sejumlah besar partikel terperangkap. Semakin besar kerapatan partikel dan energi partikelnya, semakin besar pula kontribusi terhadap rapat arus. Ketergantungan terhadap L-shell juga menunjukkan bahwa posisi partikel dalam magnetosfer berperan penting dalam menentukan besarnya kontribusi arus. Jadi, hubungan antara gerak drift partikel dan arus cincin dapat dirangkai secara langsung. Partikel terperangkap mengalami drift mengelilingi bumi, drift tersebut membawa muatan, kumpulan gerak muatan menghasilkan rapat arus ke arah barat, dan seluruh rapat arus yang terdistribusi di sekitar bumi membentuk arus cincin yang medan magnetnya memberikan gangguan terhadap medan magnet bumi. Selanjutnya kita akan menghubungkan arus cincin tersebut dengan gangguan medan magnet yang ditimbulkannya. Untuk suatu L-shell tertentu, kerapatan arus dapat diintegralkan terhadap volume yang ditempati oleh populasi partikel. Hubungan antara rapat arus dan arus total pada L-shell tersebut dinyatakan melalui IL dikalikan DL sama dengan JD dikalikan DV. Besaran IL merupakan arus total yang mengelilingi bumi pada L-shell tersebut. Pada jarak radial tertentu, kita juga dapat menjumlahkan energi seluruh partikel arus cincin yang berada pada volume tersebut. Total energi ini dinyatakan sebagai UL, yaitu integral dari kerapatan partikel dikalikan energi partikel terhadap volume. Sementara itu, panjang keseluruhan lintasan melingkar pada L-shell tersebut adalah 2pi dikalikan L dan RE. Dengan menggunakan hubungan antara rapat arus, energi total, dan panjang lintasan tersebut, diperoleh bahwa arus total pada suatu L-shell berbanding lurus dengan total energi partikel pada L-shell tersebut dan nilai L, serta berbanding terbalik dengan medan magnet ekuatorial permukaan bumi dan kuadrat jari-jari bumi. Selanjutnya, kita ingin mengetahui seberapa besar arus tersebut mengubah medan magnet bumi. Untuk itu digunakan hubungan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik yang membentuk suatu lingkaran. Gangguan medan magnet di pusat bumi akibat arus pada satu L-shell dinyatakan sebagai delta BD. Tanda negatif pada persamaan tersebut memiliki makna fisik yang penting. Arus cincin mengalir ke arah barat, sedangkan medan gangguan yang dihasilkannya di pusat bumi berarah berlawanan dengan medan dipol magnetik bumi. Karena itu, keberadaan arus cincin menyebabkan kuat medan magnet di permukaan bumi menjadi lebih kecil dibandingkan kondisi tanpa arus cincin. Hal berikutnya yang menarik adalah bahwa bentuk gangguan medan magnet dari satu L-shell tersebut tidak bergantung secara eksplisit pada jarak radial L. Karena itu, kontribusi dari seluruh populasi partikel pada berbagai L-shell dapat dijumlahkan dengan mengganti energi pada satu L-shell, yaitu UL, dengan total energi seluruh populasi arus cincin, yang dinyatakan sebagai UR. Hasil akhirnya memberikan hubungan antara total energi partikel arus cincin dan gangguan medan magnet di pusat bumi. Gangguan total tersebut berbanding lurus dengan 3 kali total energi arus cincin, dan berbanding terbalik dengan medan magnet ekuatorial permukaan bumi serta pangkat 3 jari-jari bumi, dengan arah gangguan berlawanan terhadap medan dipol bumi. Hubungan ini menjadi penting karena menghubungkan besaran mikroskopik partikel, yaitu energi dan populasi partikel yang mengalami drift, dengan besaran makroskopik yang dapat diamati,
yaitu perubahan medan magnet di sekitar bumi. Jadi, semakin besar energi total yang tersimpan dalam populasi partikel arus cincin, semakin besar pula disturbansi magnetik yang dihasilkan di permukaan bumi. Selain disturbansi medan magnet akibat arus drift, masih terdapat satu kontribusi lain yang perlu diperhitungkan, yaitu medan diamagnetik yang berasal dari gerak siklotron partikel-partikel arus cincin. Untuk satu partikel yang berada pada suatu L-shell, gerak siklotron menghasilkan momen magnetik. Momen magnetik tersebut memberikan kontribusi terhadap medan magnet di pusat bumi. Kontribusi medan ini dinyatakan sebagai delta B mu, yang sama dengan mu0 dibagi 4pi, dikalikan momen magnetik partikel, dibagi L pangkat 3 dikalikan jari-jari bumi pangkat 3. Dengan menggunakan hubungan antara momen magnetik partikel dan energi kinetiknya, serta representasi medan magnet dipol, bentuk tersebut dapat dinyatakan sebagai mu0 dibagi 4pi, dikalikan energi partikel W, dibagi medan magnet ekuatorial BE dan jari-jari bumi pangkat 3. Seperti pada kontribusi arus drift sebelumnya, disturbansi medan diamagnetik ini tidak bergantung secara eksplisit pada jarak radial. Karena itu, ketika seluruh populasi partikel arus cincin diperhitungkan, energi satu partikel dapat digantikan dengan total energi seluruh partikel arus cincin, yang dinyatakan sebagai UR. Hasilnya memberikan medan diamagnetik total, yaitu mu0 dibagi 4pi, dikalikan UR, dibagi medan magnet ekuatorial BE dan jari-jari bumi pangkat 3. Selanjutnya, kita gabungkan kontribusi medan diamagnetik tersebut dengan disturbansi medan akibat arus drift yang telah diperoleh sebelumnya. Total depresi medan magnet akibat arus cincin dinyatakan sebagai delta BR, yaitu delta BD ditambah delta B mu. Karena kontribusi arus drift menghasilkan medan yang berlawanan arah dengan medan dipol bumi, sedangkan kontribusi diamagnetik memberikan kontribusi dalam arah yang berlawanan terhadap depresi tersebut, kedua efek ini harus diperhitungkan secara bersamaan. Setelah kedua kontribusi digabungkan, diperoleh delta BR, sama dengan negatif mu0 dibagi 2pi, dikalikan UR, dibagi medan magnet ekuatorial BE dan jari-jari bumi pangkat 3. Tanda negatif pada hasil akhir menunjukkan bahwa gangguan medan total akibat arus cincin berarah berlawanan dengan medan dipol bumi. Karena itu, keberadaan arus cincin menyebabkan penurunan atau depresi medan magnet di permukaan bumi. Jadi, depresi medan magnet akibat arus cincin merupakan hasil gabungan dari arus drift partikel dan kontribusi diamagnetik dari gerak siklotron, dengan besarnya gangguan total ditentukan oleh total energi populasi partikel arus cincin. Untuk memahami badai magnet, kita perlu menghubungkan pembahasan sebelumnya mengenai arus cincin, energi partikel, dan gangguan medan magnet dengan kondisi ketika terjadi peningkatan pasokan partikel ke magnetosfer bagian dalam. Pada waktu-waktu tertentu, lebih banyak partikel daripada kondisi normal dapat diinjeksikan dari magnetotail ke dalam arus cincin, terutama akibat meningkatnya medan listrik yang mengarah dari fajar menuju senja. Peningkatan transport partikel ini menyebabkan total energi arus cincin bertambah, sehingga gangguan medan magnet di permukaan bumi juga menjadi semakin besar. Besarnya hubungan antara peningkatan energi arus cincin dan depresi medan magnet dapat dinyatakan sebagai delta UR lebih besar atau sama dengan pi dibagi mu0, dikalikan BE, dikalikan RE pangkat 3, dikalikan DST. Hubungan ini memberikan batas bawah terhadap tambahan energi yang tersimpan dalam arus cincin berdasarkan besar depresi medan magnet yang terukur. Pada gambar, perubahan tersebut terlihat melalui indeks DST, yang merepresentasikan rata-rata gangguan medan magnet di sekitar ekuator bumi. Ketika arus cincin menguat, medan magnet permukaan mengalami penurunan dan nilai DST menjadi semakin negatif. Contoh pada Mei 2024 menunjukkan penurunan DST yang sangat tajam hingga sekitar minus 400 nanotesla, yang menandakan adanya gangguan magnetosfer yang kuat. Depresi medan magnet sekitar 1 nanotesla kira-kira berkaitan dengan peningkatan energi arus cincin lebih dari sekitar 2 kali 10 pangkat 13 joule. Jika seluruh arus dianggap terkonsentrasi pada L sama dengan 5, depresi medan sebesar 1 nanotesla berkaitan dengan arus cincin sekitar 4 kali 10 pangkat 4 ampere. Pada badai magnet yang kuat seperti yang ditunjukkan pada gambar, energi arus cincin dapat meningkat lebih dari 5 kali 10 pangkat 15 joule, sementara total arusnya dapat mencapai lebih dari 10 pangkat 7 ampere. Besarnya energi tersebut menunjukkan bahwa badai magnet bukan sekadar perubahan kecil pada medan magnet lokal, tetapi mencerminkan perubahan besar pada energi partikel yang tersimpan dalam magnetosfer. Ilustrasi alternatif dapat diberikan dalam bentuk jumlah partikel. Karena 1 elektron volt setara dengan sekitar 1,6 kali 10 pangkat minus 19 joule, peningkatan energi tersebut dapat dipahami sebagai injeksi lebih dari sekitar 3 kali 10 pangkat 30 partikel dengan energi masing-masing 10 kiloelektron volt ke dalam arus cincin selama badai magnet tersebut. Badai magnet sendiri memiliki dua fase utama. Pada fase awal,
Medan listrik yang meningkat memasukkan semakin banyak partikel ke magnetosfer bagian dalam sehingga arus cincin semakin kuat dan depresi medan magnet semakin besar. Setelah sekitar 1 hingga 2 hari, amplitudo medan listrik dan laju injeksi mulai kembali mendekati kondisi normal. Pada tahap berikutnya, medan gangguan mulai pulih, karena partikel-partikel badai yang berada dalam arus cincin secara bertahap mengalami proses loss, terutama melalui pertukaran muatan dan hamburan pitch angle. Fase pemulihan ini dapat berlangsung selama beberapa hari. Jadi, hubungan antara energi arus cincin dan DST memberikan cara untuk melihat bagaimana peningkatan populasi partikel di magnetosfer diterjemahkan menjadi depresi medan magnet yang terukur di permukaan bumi, sekaligus memperlihatkan hubungan antara injeksi partikel, pembentukan arus cincin, fase badai, dan proses loss selama pemulihan. Kita telah membahas bahwa partikel bermuatan yang terperangkap di magnetosfer tidak berada dalam keadaan diam, tetapi mengalami beberapa jenis gerak yang saling berkaitan. Gerak sepanjang garis medan menyebabkan gerak bolak-balik antara titik cermin, sementara gradien dan kelengkungan medan magnet menghasilkan gerak drift dalam arah azimutal. Dari gerak tersebut muncul konsep invarian adiabatik, yang membantu menjelaskan bagaimana energi, pitch angle, dan kondisi keterperangkapan partikel berubah ketika partikel bergerak di dalam medan magnet yang tidak seragam. Namun, keterperangkapan ini tidak bersifat permanen. Keberadaan loss cone menunjukkan bahwa sebagian partikel dapat mencapai atmosfer, sementara berbagai proses interaksi dan perubahan medan dapat menyebabkan partikel keluar dari populasi terperangkap. Kita juga telah melihat bahwa partikel tidak hanya mengalami perubahan posisi, tetapi dapat mengalami perubahan energi. Ketika partikel bergerak menuju bagian dalam magnetosfer, medan magnet yang semakin kuat menyebabkan pemanasan adiabatik dan peningkatan energi partikel. Pada saat yang sama, transport dari magnetotail dapat memasok partikel baru ke wilayah arus cincin, sehingga terbentuk dan diperkuat populasi partikel berenergi tinggi. Populasi partikel tersebut kemudian menghasilkan arus cincin melalui gerak drift kolektifnya. Arus cincin tidak hanya menjadi konsekuensi dari gerak partikel, tetapi juga memberikan pengaruh balik terhadap lingkungan magnetosfer dengan menghasilkan gangguan atau depresi medan magnet bumi. Ketika injeksi partikel dari magnetotail meningkat secara signifikan, energi yang tersimpan dalam arus cincin juga meningkat. Kondisi ini dapat menghasilkan badai magnet, yang ditunjukkan oleh penurunan kuat indeks DST. Setelah injeksi berkurang, populasi partikel secara bertahap berkurang melalui berbagai proses loss, sehingga medan magnet perlahan memasuki fase pemulihan. Rangkaian proses ini memperlihatkan keterkaitan yang erat antara gerak partikel, keterperangkapan, transport, perubahan energi, arus cincin, proses loss, dan badai magnet. Jadi, badai magnet pada dasarnya tidak dapat dipahami hanya sebagai perubahan medan magnet, tetapi merupakan hasil dari dinamika populasi partikel bermuatan yang berlangsung di seluruh magnetosfer. Dengan kerangka tersebut, kita dapat melihat magnetosfer sebagai suatu sistem dinamis. Partikel masuk dari magnetotail, ditransportasikan ke bagian dalam, memperoleh atau kehilangan energi, membentuk arus cincin, kemudian secara bertahap mengalami loss. Perubahan keseimbangan antara sumber, transport, pemanasan, dan loss inilah yang pada akhirnya menentukan keadaan partikel dan medan magnet selama kondisi tenang maupun selama badai magnet.